Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia, apa kabar semuanya? Jumpa lagi sama saya. Udah lama kita nggak jumpa ya. Sambil saya tunggu siapa yang mau online. Apa kabar Bapak, Ibu semuanya? Ini sebentar lagi kita mau lebaran. Udah persiapan lebaran belum? Sebentar lagi mau libur panjang. Senengnya yang mau libur panjang di Indonesia. Kalau saya nggak ada libur. Jadi ya biasa aja, nggak ada apa-apa. Malahan besok di sini 2 hari libur gitu ya. Waalaikumsalam Bu Miftah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Masih tetap semangat di sini. Maaf, lama nggak online ya. Ya begitulah. Eh, tapi hari ini kita ingin membahas tentang masalah sekolah. Jadi kebetulan saya juga udah baca semua pertanyaan. Nih, kita pengen membahas lah ini zaman-zaman gini nih, zaman-zaman orang tua menjadi galau karena sebentar lagi sekolah, terus mesti gimana saya ngadepin sekolah gitu ya. Ini sebetulnya sih kalau menurut saya sekolah itu kayak apa ya? Kayak lingkungan yang ini lingkungannya sebenar-benarnya gitu buat anak kita, buat pengetesan buat kita juga, buat anak kita gitu. Apalagi kalau memang ternyata terbukti bahwa anak bapak ibu itu memang sudah cukup apa maksudnya sudah bisa beradaptasi di sekolah umum gitu ya. Itu kan buat kita senang, tetapi sebetulnya sih menurut saya itu tuh masuk sekolah umum itu membuat orang tua rada-rada baper gitu. Karena kalau kita misalnya di sekolah sebelumnya kita anak cuma terapi di rumah atau anak istilahnya sekolah di sekolah khusus gitu, sekolah khusus autis dan atau sekolah SLB gitu kan. Nah, itu kan perbandingannya dengan anak-anak istilahnya anak-anak yang kebetulan sama-sama delay gitu ya, sama-sama memiliki keterlambatan perkembangan gitu. Nah, waktu di sekolah umum adalah tempat di mana, jadi jangan disangka begitu masuk sekolah umum perjuangan selesai, tidak. Di sekolah umum itu adalah perjuangan yang lebih berat lagi karena ini pengalaman pribadi juga saya ya, karena disitulah kita baru melihat sebenar-benarnya perkembangan anak kita dibanding teman seumurnya yang bikin orang tua baper gitu. Waduh, kalau di rumah atau di apa kan kita lihat progres anak tuh oke lah, lumayan gitu ya. Begitu di sekolah itu kelihatan banget bedanya gitu dengan anak seumur, dan itu luar biasa. Kalau untuk orang tua yang masih baper itu kayaknya sedih banget gitu. Waduh, orang lain bisa begini, anak saya segini aja belum bisa. Jadi dan kemudian kalau anaknya tidak siap, apalagi kalau sekolahnya tidak siap, akhirnya timbul masalah problem behavior yang memperbingung keadaan gitu loh, memperbingung keadaan bahwa anak ini udah sekolah gitu, terus kemudian banyak problem behavior karena anaknya belum siap atau sekolahnya belum siap, terus orang tuanya tambah belum siap pula gitu. Jadi maksudnya jangan berpikir bahwa begitu masuk sekolah, apalagi sekolah umum, terus problem selesai, anak saya bisa pinter kayak temennya yang tidak memiliki keterlambatan perkembangan atau untuk temennya yang tidak autis gitu, terus langsung pinter. Tidak. Sekolah di kenyataannya nih ya, jangan baper juga saya kasih tahu, kenyataannya adalah ya seperti tadi, sekolah terapi sendiri one on one gitu ya, dalam grup kecil aja mereka masih memiliki keterlambatan. Dan kemudian apalagi di SLB juga gitu kan, rasio perbandingan guru dan anak yang biasanya lebih sedikit, mereka memang masih memiliki keterlambatan dan kesulitan. Bagaimana sekarang dibandingkan dengan anak yang di dalam kelas luar biasa banyaknya. Mungkin tergantung anak sekolah ya, ada yang kalau nursery kecil mungkin 15, atau kalau swasta 20, terus 25, ada kalau di negeri barangkali 30. Ya nggak tahu sekarang negeri itu berapa ya, maksudnya di negeri Indonesia sekarang murid berapa. Kalau zaman kita dulu, zaman saya kan luar biasa banyaknya, 45, 48 gitu ya. Tapi 40 itu udah sedikit banget zaman dulu tuh, sekolah saya termasuk waktu SMA termasuk sedikit tuh, satu kelas 40 kan. Saya nggak tahu sekarang gimana, tapi maksudnya gini, anak ini akan memiliki banyak tantangan, termasuk juga orang tua dan guru memiliki banyak tantangan yang harus juga kita pikirkan gitu ya. Nah, jadi sebetulnya apa sih, ini saya udah baca kebetulan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, sebetulnya kebanyakan sih hampir mirip pertanyaan galau, ini anak saya siap apa enggak sekolah. Sekali lagi ini sudah pernah dibahas di
apa namanya di video saya yang sebelumnya gitu, tapi akan saya bahas cepat juga sebelum kita membahas pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Jadi kayak gini, jadi sekolah ini kita pengennya anak sekolah bukan sekedar sekolah gitu ya, tetapi sekolah yang memberi manfaat buat sang anak ya gitu. Jadi sekolahnya ini memberikan manfaat buat anak memang untuk perkembangan sang anak dalam jangka panjang, bukan dalam arti kata orang tua menjadi happy, menjadi bahagia bahwa anak saya sekolah di sekolah umum berarti itu pencapaian. Itu bukan pencapaian, itu awal perjuangan. Bener, itu awal perjuangan loh masuk di sekolah umum. Luar biasa perjuangannya, luar biasa membuat hati cemas, gelisah dan baper. Dan luar biasa juga maksudnya challenge-nya gitu ya untuk gurunya sendiri gitu ya. Terlepas dari gurunya paham atau tidak menghadapi anak ABK gitu. Kalaupun dia paham tetap ada tantangan, kalaupun dia tidak paham apalagi lebih luar biasa. Jadi sebetulnya ada beberapa hal yang udah dibahas di sebelumnya, tapi saya bahas cepat aja kali ini, adalah beberapa keterampilan yang harus anak miliki sebelum dia sekolah. Kalau Bapak sama Ibu familiar dengan VB-MAP ya, dengan memang salah satu alat assessment untuk anak ABK ya, khususnya anak yang terlambat sosial dan bahasanya gitu. Kalau kita bilang ada level 1, level 2 dan level 3, sebetulnya anak level 1 disuruh sekolah terus terang sulit gitu. Karena ada kemampuan yang mereka belum punya, secara one-on-one aja belum terbentuk, apalagi dalam satu grup yang besar. Jadi begitu ya. Kemudian idealnya, saya ngomong lagi idealnya, anak yang bisa sekolah, yang akan berhasil di sekolah berada di level 3. Yang level 3 itu yang udah usia perkembangan anak 3 tahun ke atas, 3 sampai 4 tahun gitu, anak normal ya maksudnya ya. Nah itu 30 sampai 48 bulan, 2,5 tahun ya, sampai 4 tahun. Nah itu adalah memang anaknya sudah memiliki kemampuan, ya istilahnya kemampuan dasar, bukan dasar lah, maksudnya agak lumayan gitu untuk bisa mengkomunikasikan apa yang diinginkan, mengikuti perintah, mengikuti imitasi dan sebagainya. Karena kan sekolah, apa sih yang kita karena dari sekolah? Supaya anaknya bisa sosialisasi, supaya anaknya bisa mengimitasi teman-temannya, nyontoh teman-temannya. Lah, kalau kemampuan itu belum dimiliki anak, lah terus ngapain sekolah? Nggak akan sendirinya tiba-tiba dia imitasi di sekolah. Orang di rumah aja dengan one-on-one sama gurunya atau dengan lingkungan kecil yang di rumah terapi gitu, dia masih sulit gitu, apalagi dalam lingkungan besar di sekolah yang penuh dengan sensori dan sebagainya. Jadi berat buat anak, berat buat kita, apalagi buat kantong gitu ya. Bukan masalah kantong, tapi masalah adalah kita pengen ke depan anak maju dengan lebih baik gitu ya. Nah, kalau anak-anak level 2 yang di tengah-tengah, yang artinya mereka sudah memiliki kemampuan sedikit gitu ya, kemampuan untuk imitasi ada, kemampuan mengikuti perintah ada, kemampuan percakapan timbal balik yang maksudnya yang dasar tuh udah ada, kemampuan meminta barang udah ada ya. Itu tergantung, menurut saya pribadi tergantung dari usianya gitu. Kalau usianya istilahnya udah umur 6-7 tahun gitu ya, 5-nya udah mau 6 dan sebagainya, mungkin kasus per kasus gitu ya, jadi saya nggak bilang semuanya, ini kasus per kasus, bisa jadi bisa sekolah gitu ya dengan bantuan guru pendamping. Jadi kalaupun dilepas sendiri, anak level 2 pun masih blank. Anak level 3 pun kadang, bukan berarti anak level 3 begitu masuk sekolah bisa sekolah sendiri gitu ya. Enggak, bisa juga mereka masih blank, mau ngapain di sekolah gitu, bingung gitu. Nah di awal bisa jadi akan diperlukan guru pendamping yang pelan-pelan nanti lama-lama bisa dicabut gitu ya, sesuai dengan kebutuhan sang anak. Jadi level 2 aja begitu, masih anak-anak level 2 tuh perkembangan anak umur 18 sampai 30 bulan itu oke, masih bisa. Tapi kalau misalnya anaknya masih kecil sekali, masih umur, itu kan perkembangan anak umur 18 sampai 30 bulan ya, 1,5 tahun sampai 2,5 tahun gitu ya, anak tipikal gitu ya, kita bayangin anak tipikal 1,5 tahun sampai 2,5 tahun kan udah lumayan ya, udah bisa ngomong, udah bisa mengungkapkan apa yang diinginkan. Selain perlu guru pendamping, itu juga ya itu kasus per kasus. Kalau anaknya masih 3,5 tahun, masih 4 tahun, kalau saya tergantung kondisi, saya pribadi akan lebih memilih anaknya terapi intensif di rumah. Cuma ada beberapa kalau memang anaknya udah lumayan cukup siap, 2 tahunnya level 2-nya udah 2,5 ke atas, itu bisa sekolah umum, tapi ya kita ambil kalau anak umur 3-4 tahun kan ada pilihan, bisa seminggu 2 kali, seminggu 3 kali gitu, silahkan gitu. Karena untuk anak-anak kecil
untuk anak-anak kecil di bawah, ya maksudnya di bawah 5 tahun gitu ya, prime time, maksudnya waktu paling bagus mereka untuk belajar adalah pagi. Jadi kalau pagi anak sekolah, terus kita harapin dia terapi intensif pulang sekolah, bayangin dia udah ngantuk, udah capek. Jadi kalau misalnya dia jam sekolah sampai jam 12 gitu, jam 12 udah gitu, nah tidur. Nah kalau anaknya punya pola tidur yang bagus, misalnya dia bisa tidur, pulang sekolah dia langsung tidur. Ini untuk anak di bawah 5 tahun ya, kadang-kadang kan masih tidur siang. Terus kemudian dia bisa bangun misalnya jam 1, jam 2 mulai terapi sampai jam 4 misalnya, itu nggak apa-apa gitu ya, maksudnya bisa. Tapi apakah anak ini bisa disiplin seperti itu gitu? Begitu dia bangun kan mungkin dia segar untuk bisa terapi, tapi kan kenyataannya kebanyakan ya sulit untuk kayak gitu. Akhirnya terapinya mendapat tenaga sisa. Ini saya sering banget di tempat terapi saya, ya kadang-kadang orang tua ya rada-rada, maksudnya nggak nyalain sih ya, saya juga orang tua. Kadang-kadang pengennya anaknya sekolah, walaupun kita udah kasih tahu, tapi tetap keputusan mereka adalah sekolah. Akhirnya untuk anak kecil terapinya dapat tenaga sisa, yang akhirnya anaknya cuma nguap gitu, ngantuk. Jadi gitu ya. Jadi ada beberapa kemampuan yang anak harus miliki, yaitu memiliki kemampuan imitasi dari lingkungan, kemampuan mengikuti perintah, dan kemampuan imitasi dari lingkungan ini untuk anak dengan autisme terlahir minim. Jadi ya memang mereka terlahir memiliki kemampuan yang sangat minim untuk ini gitu ya. Kemampuan meminta barang dan mengungkapkan apa yang diinginkan, karena kalau dia nggak bisa minta barang yang diinginkan, yang ada dia tantrum, pengen ini pengen itu, gurunya bingung, akhirnya ngamuk, nangis ya. Terus kemudian kemandirian untuk hal-hal yang sederhana, yang udah pasti udah toilet training, udah udah bisa cuci tangan sendiri, udah bisa barang-barang, maksudnya ada tempat makan ya, kalau kan ada istirahat makan dan sebagainya, dia udah bisa ngeluarin sendiri, udah masukin sendiri, udah resleting tasnya sendiri, udah taruh. Kalau anak sekolah kan biasanya ada kayak kabinet gitu kan, di sini naruhnya, ya dia udah taruh di situ bisa sendiri gitu. Jadi harus ada kemandirian yang memang dia harus punya. Dan melatih kemandirian sekali lagi untuk ABK kadang-kadang jauh lebih sulit daripada mengajarkan akademik. Jadi akademik di sekolah, maksudnya belajar di sekolah secara sekolah, tujuan kita belajar akademik ya. Tapi untuk anak ABK tidak melulu soal akademik gitu. Kadang-kadang hal-hal yang seperti ini, kemandirian ini lebih sulit diajarkan dan lebih sulit dimiliki oleh anak-anak ini. Kemudian memiliki kemampuan belajar dalam kelompok, paling tidak kelompok-kelompok kecil, karena biasanya kalau di sekolah inklusi misalnya ya, sekolah yang memang prima ABK, ataupun sekolah umum zaman sekarang kan udah mulai yang sistemnya, kurikulumnya kan nggak belajar kayak zaman kita dulu ya, kita nggak ada papan semuanya 40 orang gitu ya. Kalau zaman sekarang kan kadang-kadang udah dibagi kelompok kecil ya, apalagi TK kan, kelompok kecil. Oke lah, dia mungkin masih sulit memiliki kemampuan untuk menghadap papan yang sekitar 20 orang, 30 orang, tapi kalau dalam kelompok kecil dia bisa gitu ya, itu masih oke lah. Memiliki kemampuan menunggu, yang namanya sekolah itu semuanya nunggu, dan nunggu adalah kemampuan yang sulit untuk ABK, terutama autisme. Nunggu, mau makan nunggu, ya maksudnya mau makan kan ada schedule-nya, snack itu jam berapa, jam 10 gitu kan. Terus kemudian mau main ke playground ada jamnya, ada jam istirahat. Lah kalau anak ini maunya suka-suka nggak bisa nunggu, terus baris, namanya masuk kelas, tahu kan? Masuk kelas itu kan anak berbaris gitu. Lah kalau anaknya nggak bisa nunggu, lah kabur sendiri, bagaimana gitu. Jadi kemampuan ini penting. Terus kalau misalnya guru bagiin soal, ya maksudnya bukan soal lah, lembar kerja gitu kan, lah kan dia nggak bisa harus langsung nulis kan, harus dengerin dulu. Nah itu kan nunggu pula gitu kan. Kadang-kadang namanya belajar bergrup gitu kan, bikin aktivitas prakarya gitu kan. Nah itu kan juga harus istilahnya kadang-kadang pasti sharing gitu kan, sama teman-temannya. Dia harus nunggu temennya selesai pakai lem, temannya selesai pakai pensil warna. Lah kalau anaknya nggak bisa nunggu terus main pukul aja teman sebelah, bagaimana problem lagi. Terus jadi kemudian memiliki minimal masalah perilaku. Jadi masalah perilaku ya seperti itu ya, kalau anak yang maksudnya biasa dituruti di rumah gitu, terus kemudian sekolah, ya namanya sekolah tentu tidak semua yang dia pengen bisa dikasih langsung gitu ya, walaupun di rumah juga harusnya nggak begitu, cuma kadang-kadang kan ya namanya
kita sama anak kecil ya, nggak pengen anak nangis. Tapi kalau udah di sekolah, kalau dia udah terbiasa mendapatkan apa yang diinginkan dengan menangis, dengan tantrum, lah di sekolah apalagi banyak banget pasti dia pengennya, ya. Jadi kalau dia banyak problem behavior, terus kemudian kalau nggak dikasih dia ngamuk, kalau nggak ya bagaimana dia segitu, ya. Kemudian yang berikutnya memiliki minimal masalah sensori. Seperti kita tahu anak-anak autisme memiliki masalah sensori yang luar biasa gitu ya. Mereka tergantung anaknya masing-masing. Ada yang sensori terhadap panca indera mereka ya 5 panca indera, tambah lagi vestibular dan proprioceptif. Itu ya gimana gitu, bagaimana mereka menghadapi suara-suara bising di sekolah, bagaimana mereka menghadapi namanya di TK ya, namanya TK SD kelas, maksud SD level bawah itu kan di dinding itu luar biasa gambar ditempel sama bu guru itu kan, yang warnanya macem-macem, tulisan macem-macem lah. Anaknya itu bisa nggak menghadapi sensori yang dari matanya yang begitu, belum lagi lampu sekolah, maksudnya ada cahaya dan sebagainya gitu ya. Kemudian kemampuan berbahasa yang cukup, yang minimal minimal dia adalah sedikit tahu gitu ya, bisa melabel barang, dia tahu gurunya ngomong tentang hari ini anak-anak kita belajar tentang apa ya, binatang-binatang di peternakan, ada kuda, apalagi sapi. Lah kalau sapi kuda aja dia belum bisa melabel, bagaimana dia bisa fokus dengan apa yang gurunya omongin. Walaupun mungkin dia secara gurunya ngomong panjang-panjang dia belum terlalu paham, tapi paling nggak kalau dia tahu, oh kuda, namanya anak TK ya, belajar kan biasanya pakai gambar ya, kuda, mana kuda, oh ini kuda gitu ya. Paling nggak kalau anaknya tahu itu kuda, oh iya itu kuda. Terus walaupun dia nggak ngerti lagi gurunya ngomong apa ya, panjang-panjang dia nggak ngerti, tapi kalau udah ada gambarnya sapi ya dia bisa tahu sapi. Lah kalau sekarang melabel dan dia nggak tahu, atau listener atau reseptif bahasanya juga dia nggak tahu itu sapi kuda yang mana, bagaimana dia bisa tune in ke guru? Yang ada dia bosan, akhirnya bikin problem behavior supaya dia dikeluarin, ya kan? Akhirnya dia gelisah, belum lagi masalah sensori, gitu kan? Kemudian memiliki atau minimal sekali kemampuan berinteraksi dan sosial. Jadi salah satu ciri anak dengan autisme adalah memang mereka terlahir memiliki kemampuan interaksi dan sosial yang sangat minim ya, yang sangat tergantung dari tingkat severity, tingkat keparahan autisnya mereka seberapa lah itu ya. Nah, kalau mereka keinginan interaksi ini belum ada, ya belum terbangun dari terapi dan sebagainya, terus apa dengan diceburin gitu aja di sekolah terus jadi, bisa lah di rumah aja dia nggak pernah interaksi sama adiknya, sama kakaknya, sama kita aja masih belum interaksi, gimana diharapkan dengan orang asing terus jadi interaksi? Ya nggak mungkin gitu kan. Dan ini adalah sesuatu emang yang ya tipikal lah dari anak-anak yang autis ya. Beda lagi dengan kalau anaknya ADHD, mereka masih memiliki keinginan untuk interaksi, itu beda lagi. Atau anak speech delay biasa itu beda lagi. Jadi tapi kalau untuk anak autisme, ya kita pengennya katanya alasannya sekolah untuk interaksi, supaya dia berinteraksi sosial, supaya dia tahu, supaya dia imitasi temennya. Lah kalau kemampuan basic ini dia belum punya, terus apa dengan diterjunin gitu aja di sekolah terus jadi punya? Ya nggak mungkin. Ya. Terus kemudian memiliki sedikit atau dasar kemampuan akademik. Biasanya sih kalau anak TK ya kan masih basic ya, masih dasar, masih 1, 2, 3 ABC dan sebagainya, ya paling nggak dia tahu lah sedikit, walaupun nggak harus yang anaknya bisa baca atau bisa matematika, nggak juga sih, tapi paling nggak dia udah bisa tahu dan bisa mengikuti pelajarannya. Malahan justru kalau saya dulu waktu di Dubai nih, waktu saya di Dubai pertama kali Rehan masuk sekolah, maksudnya nyoba sekolah di sekolah umum, itu kan kita dikumpulin sama kepala sekolah. Jadi waktu itu Rehan tuh sekolah di sekolah khusus selama 2 tahun. Waktu masih kecil banget sih di sekolah umum ya, maknya nggak ngerti gitu ya, ibunya saya nggak ngerti kalau ya anak-anak autis ini seharusnya belum umur 3 tahun lah, belum bisa juga ke sekolah umum, mau ngapain orang nggak bisa, tapi namanya kan nggak ngerti gitu ya. Saya sekolah ini nursery dengan harapan sama seperti bapak ibu nanti juga bermain, bersosialisasi, ngikutin temen yang ngomong, nggak pernah kejadian, orang sampai 4 tahun juga nggak ngomong ya. Padahal terapi jalan terus sekolah, jadi itu juga dia dulu pagi sekolah terus siangnya terapi gitu ya, dapat tenaga sisa. Makanya saya kasih tahu nih sama ibu-ibu semua dan bapak gitu. Akhirnya nggak bisa apa-apa juga. Kebetulan anak saya kelihatan akademik, jadi dia seneng sama ABC 1, 2, 3. Jadi kalau saya dapat laporan dari gurunya waktu di nursery biasa nih ya, yang nggak ngerti ya,
Oh iya bagus, dia bisa ngomong ini, dia nggak bisa ngomong sih. Maksudnya dia tahu A, dia tahu B, dia tahu zebra dan sebagainya. Iya kita kan sebagai orang tua yang nggak ngerti, wah seneng, oh ya berarti dia udah bisa gitu. Lah emang sebetulnya dia udah bisa di rumah gitu, tapi sebetulnya kan tujuan kita ke sekolah utamanya untuk anak ini kan bukan itu waktu itu ya. Terus kemudian eh, akhirnya setelah saya agak sedikit paham, kita juga beralih ke Vibi Rehannya. Akhirnya dia oh bukan karena saya paham, karena anak saya nggak diterima di sekolah umum. Saya merasa pede anak saya diterima di sekolah umum gitu ya, karena pinter, dia bisa ABC 1 2 3 dan sebagainya, non verbal kondisinya. Umurnya mau 4 tahun, 4 tahun lebih nanti Juli gitu ya, tapi kan di tesnya dia lahir Februari, di tesnya Januari, ya mau 4 tahun. Terus kemudian saya pede, oh iya kelihatan pintar, oh iya masih bisa kok. Kebetulan tempat terapinya juga bilang, oh bisa katanya, masuk sekolah bisa kok, orang Rehan bisa gitu ya, ABC 1 2 3, ngomong mah nggak bisa sih, minta barang apalagi, orang ngomong aja nggak bisa. Terus kemudian tapi ya kita pede gitu kan. Ternyata waktu masuk sekolah ya ditolak kali. Ditolak sama guru sama sekolah gitu, ditolak sama sekolah. Terus dibilangnya ya punya potensi gitu ya, anaknya punya potensi, tapi sekarang belum saatnya untuk sekolah di sekolah umum ya. Ingat ya, punya potensi tapi belum siap. Langsung emak galau tak terhingga gitu ya, rasanya aduh luar biasa nih, sama dia pasti dialamin. Kalau cerita balik lagi sebelumnya, waktu dia masih di nursery pun, dia umurnya 3 tahun, itu nyari sekolah, begitu bilang anak saya speech delay, itu semua langsung jadi penuh. Semua sekolah yang tadinya kosong pun jadi penuh. Jadi saya udah lemes aja mau sekolah di mana, anak ini 3 tahun aja ditolak semua, bagaimana 4 tahun gitu. Kalau di Dubai itu karena kebanyakan adalah British school, sistem British itu sekolah besar, sekolah yang maksudnya sekolah beneran gitu ya, bukan yang TK kecil-kecil, itu umurnya mulai umur 3 tahun masuk ke sekolah besar. Jadi saya pikir ini saya udah 4 tahun, terus orang-orang udah mulai umur 3 tahun gitu ya, mau sekolah di mana anak ini gitu. Terus akhirnya ya antara galau tak terhingga ya, alhamdulillah ada petunjuk dari Allah gitu. Pokoknya saya langsung begitu ditolak, aduh gitu kan, langsung saya cari-cari searching gitu kira-kira sekolah apa. Nah kebetulan saya itu sekolah baru, jadi waktu Rehan itu baru tahun kedua, baru berapa bulan untuk masuk tahun kedua gitu ya. Saya ketemu akhirnya namanya sekolah yang ternyata sekolah mengkhususkan anak autis, tapi dia memang seperti kayak sekolah persiapan untuk masuk ke sekolah umum gitu. Pengennya anak-anak yang lulus dari situ pada saat dia siap masuk ke sekolah umum gitu. Jadi anak-anak ini semua rata-rata mayoritas sih autisme, tapi ada juga sih yang Down syndrome, ada yang ADHD, ada yang speech delay biasa gitu, macam-macam, tapi mayoritas autis. Akhirnya saya pikir saya nggak ada pilihan, sekolah umum yang inklusi aja saya ditolak, yang saya percaya dia sekolah inklusi itu ditolak lah, mau kemana lagi gitu kan. Akhirnya ya udah saya masuk ke sekolah itu, tapi dari di situ benar-benar mata saya terbuka bahwa memang anak ini belum siap, karena kebetulan sekolah ini kebetulan yang punya juga anaknya autis gitu ya, jadi dia kebetulan dia modal kuat lah gitu ya, jadi dia ingin berbagi, bersharing kepada orang tua yang lain bahwa anaknya kebetulan udah berhasil masuk sekolah umum dengan ya bagus gitu ya. Terus kemudian ya dia ingin sharing sama orang tua yang lain. Jadi konsep sekolah ini adalah cukup ideal, dimana kita itu sekolah, anak-anak ini sekolah itu tuh kita bisa lihat dari luar. Jadi kayak ada kacanya tuh gede gitu ya, kaca gede ukuran berapa ya, 3 meter kali, enggak 3 meter, kelasnya agak gede, mungkin 2,5 meter gitu ya, sekolahnya kelasnya gede. Saya bisa lihat anak ke dalam, anak nggak bisa lihat keluar. Nah itu orang tua boleh melihat kapan aja. Itu tuh mata saya benar-benar terbuka bahwa ya Allah beneran emang anak saya tuh nggak siap sekolah gitu. Suruh Rehan cuci tangan sama gurunya gitu kan, dia cuci tangan, dia mah kesana kemari cuci tangan, nunggu temennya kan cuci tangan, wastafel cuma 1 kan, nunggu temennya yang nggak ada, bisa dia kesana kemari. Terus kemudian suruh cuci tangan, buka keran, boro-boro buka keran, itu gurunya udah satu-satu nih ngomong, Rehan buka keran gitu kan, dia buka keran, habis itu gurunya kan ya namanya sekolah umum walaupun sekolah khusus kan muridnya 10, gurunya 2 gitu ya, jadi kan 1:5. Jadi terus kemudian ya udah meleng dia, yang ada sabun diceplok rutuk. Ya Allah, saya ngeliatnya dari luar gemes juga sih. Tapi maksudnya ini langsung terbuka. Oh iya bener, gimana dia bisa sukses di sekolah yang muridnya 20, 25, 30, sementara di murid 10 aja
eh, gurunya dua, satu guru dan satu asisten, plus ada speech therapist. Jadi sekolahnya sekolah integrasi ya. Jadi ada speech therapist sama OT, TW sama OT, terapi OT-nya yang sharing gitu. Dua kelas kalau nggak salah sharing, dua orang terapis gitu ya, yang ya gantian mereka masuk. Itu nggak bisa ngapa-ngapain si Rehan. Tapi kalau disuruh nulis mah bisa, disuruh ABC mah bisa, disuruh maksudnya nunjuk ya, dia belum bisa ngomong ya, nunjuk apa ini apa bisa, suruh nulis mah lumayan gitu, walaupun tulisannya masih berantakan tapi dia bisa. Tapi cuci tangan nggak bisa, makan juga pagi. Rehan pagi nih dateng kan, makanya sekolah ini adalah sekolah persiapan di mana anak harus tahu rutinitas sekolah, bahwa masuk kelas dia itu punya PR ya, dia biasanya ada PR kelas masuk dengan ransel gitu kan, ranselnya harus ditaruh di kabinetnya, terus kemudian harus ngambil buku folder dan buku penghubung, dan itu harus ditaruh di kayak semacam tempat gitu ya, kayak semacam basket, supaya gurunya tahu PR-nya, gurunya periksa dan sebagainya. Kemudian dia harus duduk di sama teman-temannya terus nunggu, maksudnya namanya sekolah kan masuk jam berapa sih waktu itu, jam 9 apa setengah 9 gitu kan ya kan, pasti kadang lebih cepet, kadang itu ya kan dia harus nunggu temennya. Itu nggak bisa sama sekali. Itu latihannya berbulan-bulan untuk dia bisa semua mandiri melakukan kegiatan itu. Jadi jangan pikir gampang buat anak-anak terutama yang kemandirian. Oke. Dan waktu itu, ini saya tadi ngomong agak kelantur, maaf ya, tapi sebetulnya maksud saya tadi yang mau saya omongin adalah begitu kita di coach setelah Rehan setahun, Rehan belum siap. Jadi saya bilang, dan umurnya, dan sekolah itu menerima sampai umur 6 tahun. Jadi saya pikir ya udahlah saya stay aja di situ gitu ya. Saya tanya sama gurunya, Rehan siap nggak nih ke sekolah umum? Kata gurunya belum. Terus kemudian saya tanya terapisnya juga bilang janganlah Ruri, udah lebih baik dia stay di situ dulu gitu, karena di situ dia lebih memahami gitu ya, sekolahnya lebih memahami kondisi dia. Oke, ya udah saya tunggu 1 tahun lagi. Terus kemudian karena 1 tahun dirasa siap gitu, kebetulan dia juga udah di kelas yang paling tinggi. Jadi kelasnya ini tuh dibagi tidak berdasarkan umur, tetapi berdasarkan kesiapan anak sekolah. Jadi harapannya mereka waktu itu cuma ada 6 kelas, harapannya di kelas 5 dan 6 itu anaknya udah istilahnya udah mentas lah, siap sekolah, silakan dipilih sekolah inklusi yang cocok gitu kan ya. Jadi akhirnya ya udah begitu kan. Jadi ya Rehan waktu itu udah di kelas 6, sebelumnya mah di kelas berapa ya, 3 apa 4 gitu waktu pertama kali masuk. Terus kemudian udah di kelas 6, jadi udah siap nih sekolah gitu kan. Terus kan kita cari informasi, kita dikumpulin orang tua sama direktur kepala sekolah lah istilahnya, dikasih tahu lah bahwa begini, dikasih juga contoh ada orang tua yang berhasil anaknya masuk ke mainstream, dikasih tahu gitu kan cara ini, seperti saya inilah sharing gitu ya, bagaimana menghadapi anak-anak. Terus kemudian akhirnya yang pertama kali dilihat oleh sekolah umum bukan pelajaran akademis, bukan kemampuan dia membaca, bukan kemampuan dia menulis, bukan kemampuan akademis lain-lainnya, tetapi yang dilihat adalah kemampuan apakah dia memiliki problem behavior apa tidak. Apakah memiliki problem behavior, sekali lagi ya, apakah memiliki problem behavior apa tidak. Karena anak yang memiliki problem behavior sudah pasti akan mengganggu kelas. Dan guru tidak suka. Bukan gak suka ya. Ya kita nih lepas aja ini, kita orang tua jangan baperan gitu ya. Sekarang bayangin kalau anak udah 25 ya, 20 misalnya, sedikitnya aja lah 20-25 orang gitu. Terus gurunya ngadepin anak kecil 20-25, aduh kepala udah pening lah. Ibu punya anak berapa? 2, misalnya ada 2 atau 3, itu aja kepala udah pening ngadepin anak-anak ini ngomong. Bayangin 20 orang anak, 25, yang satu saya bu guru, saya duluan, dan satunya segala macem. Tiba-tiba ada anak ibu yang diajak ngomong nggak ngerti, terus tiba-tiba nangis jejeritan, tantrum. Apa enggak tambah pening nih guru sekolah gitu ya. Bukan bermaksud mereka mendiskreditkan anak-anak, maksudnya ABK, enggak bermaksud, mereka bermaksud membantu, tetapi kan kenyataan kehidupan hari-hari begitu, bagaimana gitu. Jadi biasanya sekolah akan lebih cenderung memilih anak yang tidak memiliki problem behavior. Yang parah gitu ya, maksudnya kalau cuma nangis standar lah, semua anak juga nangis anak umur segitu gitu ya. Tapi yang benar problem behavior, jadi begitu biasanya mereka suka. Kalau di Dubai itu kadang-kadang mereka observasi, kalau udah tahu
Oke, waktu itu Rehan gitu ya, Rehan sekolah di situ gitu ya, ya observasi, mereka observasi datang gitu, guru dari sekolahnya itu yang akan didatangi, datang kalau merasa nggak puas dengan laporan-laporan. Saya lupa sih waktu itu Rehan diobservasi apa enggak sih, kayaknya sih enggak sih, Rehan nggak diobservasi karena kebetulan sekolah ini udah punya kerjasama dengan beberapa sekolah yang memang udah paham lah anak ini kalau di level ini rasanya udah bisa gitu ya. Terus kan dari laporan OTIS, SPW dan juga dari raport sekolah kelihatannya dia bisa. Akhirnya seingat saya sih enggak, dia cuma dites. Dia cuma dites di sekolah yang baru. Sekolah yang baru dites, kelihatan kan dia punya problem behavior apa enggak dan sebagainya. Dan kebetulan anak saya tipe yang enggak terlalu, alhamdulillah problem behaviornya enggak terlalu banyak. Terus kemudian dia cukup friendly gitu ya dengan begitu di interview sama gurunya, diajak kan sama gurunya, dia ditanya, waktu itu udah bisa ngomong kan, udah mau 6 ya, terus udah gitu diajak ngomong, dia udah bisa jawab sedikit-sedikit, terus kemudian ditanya, diajak ngobrol sih belum banyak ya, dua arahnya juga belum banyak, tapi paling nggak dia paham. Terus kemudian ditanya, standar lah ditanyanya, mana warna merah, ini apa warnanya, terus kemudian ini apa, ya dari buku gitu ya, buku ditanya ini apa, dia udah bisa jawab lah kayak gitu. Terus kemudian nggak ada problem behavior dan kelihatan dia nyaman berada di kelas, berada di sekolah. Akhirnya ya alhamdulillah diterima gitu. Tapi kan ini adalah suatu proses panjang yang tadinya dari 4 waktu dia masuk ke sekolah khusus ini luar biasa. Aduh, gemes emaknya yang ngeliat di luar, oh ternyata anak saya begini gitu ya. Nah waktu di sekolah umum, walaupun dia nggak sempurna bisa, maksudnya belum juga terlalu mandiri yang gimana, tapi paling nggak udah ada dasar-dasarnya gitu ya. Jadi kurang lebih gitulah ceritanya. Jadi kadang-kadang hal-hal yang tidak bersifat akademik. Jadi kalau ada pertanyaan, saya banyak banget yang baca, anak saya udah bisa baca, anak saya udah tahu A1, 2, 3, ABC. Itu penting tapi bukan segalanya gitu. Untuk ABK bisa berhasil dan bisa tahu sekolah, bisa berhasil dan mengambil manfaat dari sekolah, di sekolah umum jauh lebih dari sekedar baca akademik, dari belajar akademik gitu. Banyak ada kemampuan yang emang dia harus miliki. Sekarang ini ada tips-tips yang apa sih orang tua harus persiapkan gitu ya. Yang pertama adalah apakah sekolah menerima dan memiliki program atau tim khusus untuk penanganan ABK. Guru yang tidak paham dengan ABK akan tidak tepat sasaran menanganinya. Jadi kalau anaknya hiperaktif karena sebetulnya mempunyai masalah sensori, tapi ibunya udah langsung bilang anak itu nakal, nah, udah urusan selesai, anak ini nakal, nggak bisa dia ini, nggak susah gitu. Kalau anak gurunya paham, oke, anak ini memiliki masalah sensori, dia cuma bisa duduk tenang misalnya 10 menit gitu ya, atau 5 menit atau berapapun itu, terus kemudian dia harus bergerak gitu ya, harus bergerak untuk menstabilkan sensorinya dia. Ya inilah yang harusnya bisa diberikan oleh pihak kelas, pihak guru gitu, bahwa dia bisa keluar sebentar atau dia jalan-jalan, sekedar jalan, maksudnya bukan jalan-jalan tempat tujuan, tapi dia bisa keluar sebentar karena kan sensori yang masuk di kelas tuh luar biasa, bising atau luar biasa cahaya, gambar dan sebagainya. Itu anak ini butuh kayak suatu sensori yang agak sedikit memadamkan gitu ya. Akhirnya dia butuh keluar untuk keluar jalan-jalan. Terus terang sampai sekarang Rehan juga masih begitu, tapi kan dia udah bisa minta. Jadi kalau misalnya dia udah terlalu banyak, sensorinya udah penuh dan emang kebetulan temennya hari itu nggak tahu pada cerewet semua gitu. Mungkin ini dia kayaknya yang gitu, akhirnya dia minta jalan-jalan gitu sama gurunya, dikasih jalan-jalan keluar sebentar, nggak lama-lama ya, karena dia udah terbiasa kalau jalan tuh harus balik. Kalau masih kecil, maksudnya kalau masih belum ngerti, jangan-jangan habis jalan-jalan sudah pulang terus main di playground gitu ya, enggak. Tapi kalau dia udah ngerti sih dia harus balik, jadi dia balik cuma paling jalan-jalan 5 menit sebentar, terus dia balik lagi. Terus gurunya bilang kalau harus dikerjain, biasanya dikerjain. Jadi harusnya kayak gini. Tetapi kadang-kadang saya juga menemukan sekarang ini contoh aja nih ya, kayak sekarang di Paris itu saya menemukan bahwa kadang-kadang sekolah yang tadinya nggak paham, tapi yang penting gurunya, dan juga cerita dari member gitu ya, maksudnya sekolah ini tidak terlalu paham tentang ABK, mereka tidak punya tim khusus, tapi mereka memiliki kayak courtesy, maksudnya keinginan untuk belajar memahami ABK, itu juga bisa bagus. Jadi nggak, kalau misalnya ada yang nanya, Bu tempat saya mama nggak ada yang spesial ABK, nggak apa-apa kalau memang, tapi kita harus berbicara dengan gurunya, kita harus berbicara dengan kepala sekolahnya, mereka memiliki empati yang baik terhadap ABK gitu, itu juga bagus. Jadi kayak sebetulnya kayak di Prancis gitu sih ya,
Prancis ini kelihatan negara maju, tapi terus terang penanganan ABK-nya saya juga cukup kecewa sebetulnya ya. Tadinya waktu dibilang pindah ke Prancis saya agak-agak seneng gitu, wah di Prancis pasti fasilitas lebih bagus untuk ABK, ternyata kenyataannya luar biasa jeleknya. Aduh, saya bisa ketawa tapi sebetulnya saya sedih. Jadi apa namanya, eh untuk orang Prancis sendiri, untuk orang lokal sendiri, saya banyak ngobrol sama gurunya gitu, dengan kepala sekolahnya, itu luar biasa sulit gitu untuk memiliki anak dengan autisme gitu. Apalagi saya yang eh, walaupun residen, saya nggak bisa bahasa Prancis dan sebagainya gitu ya. Jadi ternyata sulit gitu. Terus kemudian tapi kepala sekolahnya ini memiliki empati yang sangat baik terhadap anak ABK gitu, karena anaknya sendiri ABK, walaupun anaknya ABK-nya maksudnya sangat mild ya, ABK-nya ya dia bisa ke sekolah umum dan sebagainya, nggak terlalu masalah, tapi dia memiliki empati yang baik. Jadi waktu saya sempat dikasih tahu bahwa sekolah ini menerima ABK, saya kontak lewat email, itu luar biasa apa namanya, return, maksudnya memberikan informasi kepada saya luar biasa yang cepat dan luar biasa yang melegakan saya. Tapi saya sendiri waktu pertama kali Rehan masuk sekolah situ rada-rada was-was juga, karena kan nggak pernah lihat sekolahnya, tiba-tiba harus sekolah gitu kan. Tapi sekolah ini ternyata tidak benar-benar memiliki tim inklusi, tetapi mereka guru dan direkturnya memiliki empati yang baik terhadap ABK. Jadi oke, Ruri nggak apa-apa, saya Rehan butuh apa, kita akan provide gitu, kita akan coba bantu katanya. Wah, luar biasa, itu luar biasa, empati yang luar biasa dari guru dan direkturnya. Tapi mereka sebetulnya nggak punya tim ABK dan mereka tidak terlalu paham menghadapi ABK. Terus mereka berusaha, kebetulan Rehan kan memang masih butuh shadow teacher. Akhirnya dicarikan shadow teacher yang memang paham autisme. Paham dengan autisme pun sebetulnya nggak terlalu paham menurut saya ya, masih kurang. Tapi itu lebih baik lah daripada enggak. Tapi mereka betul-betul yang bertiga tuh yang berbuat terbaik gitu, mencoba berbuat terbaik buat Rehan, bahwa oh dia kalau kayak gini coba gimana, kenapa, gimana, mereka tanya, mereka googling, mereka tanya saya dan sebagainya. Jadi ya enak gitu, sistem kerjanya enak. Jadi nggak selalu kalau, jadi yang menurut saya yang lebih baik adalah langsung temui kepala sekolahnya dan langsung temui gurunya, kira-kira mereka empati mereka terhadap ABK seperti apa, karena itu lebih penting, itu penting banget. Dan walaupun mereka nggak paham, tapi kalau mereka punya niat untuk belajar dan punya niat untuk memfasilitasi ABK, itu luar biasa gitu. Terus kemudian yang berikutnya satu lagi ya, masalah sensori. Terus kemudian anak-anak ABK ini kadang-kadang kan termasuk anak saya sebetulnya, kadang-kadang mereka selalu ngetes kalau mereka masuk ke suatu lingkungan baru, kadang-kadang mereka tahu gitu ya, nggak tahu gimana tuh, mereka tuh pinter sebetulnya, bahwa ya udah saya pura-pura aja, pura-pura nggak tahu untuk cari perhatian atau apa. Jadi dia pura-pura. Jadi waktu pertama kali masuk sekolah, dia tuh pura-pura nggak bisa nulis, pura-pura nggak bisa ngomong, pura-pura nggak bisa ngapa-ngapain, cuma cengengesan aja gitu. Jadi saya sebagai orang tua langsung, jadi begitu saya masuk sekolah, saya kirimin, sebelum masuk sekolah tuh saya udah kirimin videonya, saya udah kirimin video Rehan di sekolah yang lama. Ini dia udah bisa begini, kemudian saya bikinkan apa namanya, laporan dari TW-nya, laporan ABA-nya, laporan OT udah pasti saya kirim. Terus kemudian saya bikin sendiri list apa yang anak ini bisa. Listnya anak ini bisa apa, anak ini udah bisa baca, anak ini udah bisa bacanya ini, anak ini udah bisa ngomong ini, anak ini bisa, udah bisa, misalnya masih yang melabel benda, anak ini udah bisa melabel benda ini, udah bisa melabel warna. Itu kalau bisa dikasih listnya, kasih listnya semua, ditulis, karena anak-anak ini suka apa ya, suka begitu, suka pura-pura nggak tahu. Jadi pura-pura nggak mau ngerjain, jadi dia pura-pura nggak tahu, dia nggak mau ngerjain, dia cuma ngeliatin aja. Kalau gurunya nggak tahu ya, kalau gurunya nggak tahu, dia pikir oh anaknya emang nggak bisa gitu. Apalagi kalau udah masuk anaknya autis gitu ya, atau ABK, wah memang dipikir kemampuannya belum bisa gitu. Tapi anak ini ya itu kalau udah masuk suka begitu, duh bandel. Terus bukan bandel sih, emang begitu ya. Terus ya udah saya kasih tahu dia udah bisa ini, ya udah sama gurunya ya di push, dicoba, dites gitu, dites. Ini kata ibu udah bisa, ibunya udah bisa ini, terus videonya ada kan jelas, dari kebetulan dia kan udah sekolah di sekolah yang baru, atau mungkin kalau dia belum pernah sekolah di rumah, Bu, rumah tuh di videoin anaknya, ini udah bisa ngomong, udah bisa melabel, tiba-tiba mengkeret di kelas. Berarti ada, iya berarti dia lagi itulah, lagi caper gitu ya, maksudnya lagi entah malu, entah caper, entah gimana. Kalau malu sih saya bilang enggak lah ya, tapi kayak
oke lah pengen apa pengen ya udahlah daripada saya males capek kerja kerja mending kayak nggak tahu aja gitu kali ya, menurut saya sih begitu. Karena sekarang Rehan ini kan kebetulan shadow teachernya kan mau melahirkan, jadi shadow teachernya itu udah apa namanya cuti, terus kemudian ada shadow teacher pengganti sampai entar lagi kan juga udah mau kenaikan ya, sebulan setengah lagi gitu. Terus udah dia pura-pura nggak mau lagi, nggak mau kerjain apa-apa, dia diem lagi, mulai lagi deh. Jadi kata gurunya ini nih sama nih waktu dia mulai September masuk kemarin nih kejadiannya begini lagi katanya. Nah, ya tapi kan sekarang guru kelasnya udah tahu ngadepin. Jadi ya hal-hal yang kayak gini nih yang harus kita persiapkan gitu, siapin gurunya bahwa ngadepin anak kita tuh seperti ini, anak kita tuh sukanya ini, nggak sukanya ini. Jadi misalnya memang dia memiliki masalah sensori, coba ditulis, tolong dijelaskan. Walaupun ada laporan dari terapi OT-nya, tetapi kadang-kadang namanya laporan itu panjang, ya kita harus maklumi lah waktu terbatas. Kalau saya sih biasanya bikin poin-poin aja, jadi nggak usah cerita panjang-panjang bla 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 bla, nggak pusing gurunya, langsung poin-poin. Anak ini memiliki masalah dengan ini. Kalau dia terlalu berisik, dia akan begini. Kalau dia akan begini, dia akan begini. Dia akan begini. Menanggapinya gimana? Jadi kalau misalnya kayak saya nih contoh gitu ya, anak ini bisanya ini nih, udah bisa dia apa gitu kan, nulis ini segala dia udah bisa, tambah-tambahan kurang-kurangan, kali-kalian, bagi-bagian sampai sekian dan sebagainya. Terus kalau dia tidak bisa ya coba di apa namanya di push lagi gitu, di push dan sebagainya. Jadi itu benar-benar jadi gurunya tuh nggak blank. Kalau anak-anak normal, ya gurunya kan bisa assessment. Ini istilahnya kayak assessment ya. Anak-anak normal kan bisa dong gurunya assessment, nanya, Dek, gini-gini ngomong, terus anaknya nyaut, ya udah bisa belum ini. Nah, apalagi anak normal ya, senangnya kan pamer gitu. Oh saya udah bisa bu, gitu. Lah anak ABK mau ngomong apa? Kagak bisa ngomong. Ya belum bisa gitu komunikasi seperti itu. Tugas kita lah yang menyampaikan kepada gurunya. Jadi guru nggak kaget, guru menghadapi anak ini udah tahu. Akhirnya dari awal pun problem behavior akan minim dan ketidakpaham, maksudnya kesalahpahaman antara guru dan ABK-nya tuh minim gitu. Maksudnya ABK merasa udah dimengerti, kan dia nyaman kalau dia udah dimengerti. Oh di rumah ibu saya tuh udah tahu saya sukanya ini, saya nggak sukanya ini, saya bisanya ini, saya nggak bisanya ini gitu kan. Nah kalau guru memiliki pemahaman yang sama, udah paham, anak ini akan menjadi nyaman. Anak kalau udah nyaman, problem behavior biasanya minim. Nah terlepas dia bisa mengkomunikasikan apa yang diinginkan atau enggak gitu, tapi ya pasti akan lebih minim. Terus kemudian yang kedua, jangan pernah sekali-sekali orang tua berbohong mengenai kondisi sang anak agar anak diterima. Jadi bisa jadi anak diterima, terus kemudian namanya sekolah, nggak mungkin juga kadang-kadang mengeluarkan anak maksudnya anaknya udah dibayar dan sebagainya, nggak mungkin tiba-tiba dikeluarin gitu ya, nanti bisa dilaporin ke Dikbud lah, atau bisa memberikan image yang kurang baik gitu ya dari sekolah terhadap sekolah itu dan sebagainya gitu kan. Dan anaknya juga kan kasihan mau kemana gitu, kalau ya di tengah jalan dikeluarin ya sekolah lain kan udah penuh gitu. Jadi ya kalau bisa memang kita harus diskusikan dari awal bahwa anak ini memiliki masalah. Saya pribadi pernah memberikan bukan seminar lah, pokoknya memberi informasi, maksudnya memberikan training kepada guru salah satu sekolah inklusi. Di situ ya itu dia memang sekolah inklusi dan menerapkan kayaknya satu kelas tuh 1-2 anak adalah ABK. Nah kemudian banyak sekali orang tua yang tidak menginformasikan anaknya ABK, dan kebetulan kalau ditanya pelajaran anaknya jawab ya, memang anaknya mungkin udah lumayan levelnya, jadi setiap ditanya misalnya apa ini warna apa tuh anak bisa jawab, tapi orang tua tidak memberitahukan bahwa anak ini ABK. Yang ada akhirnya guru tuh baru ini beneran nih cerita, saya kasih tahu kan ini ciri-ciri dari autisme, ini ciri-ciri dari ADHD. Terus gurunya langsung, lah si ini tuh ternyata kayaknya autis bu, si ini tuh kayaknya ADHD. Ya ibu, aku bilang, maksudnya orang tuanya kemana? Ini nggak ngasih tahu kondisi anak. Akhirnya gurunya kewalahan, dan pihak sekolah nggak mungkin ngeluarin gitu. Maksudnya ya dalam kondisi mereka oke lah, kebetulan anaknya memang lumayan nggak terlalu banyak problem behavior, mereka bisa menangani. Tapi kan akhirnya jadi optimalisasi dari sang anak itu nggak ada gitu di sekolah. Jadi kayak gitu. Dan ada beberapa malahan gitu ya, ini lumayan bagus gitu, sekolahnya bagus, mereka memfasilitasi walaupun merasa agak sedikit ternyata itu anak autis, tapi ya udahlah, udah masuk, mereka sangat berusaha supaya anak ini menjadi baik. Kadang-kadang sih terus terang ya, kalau dari cerita ibu itu dia seperti men-sacrifice
teman-temannya yang lain gitu. Jadi akhirnya ya karena dia nggak tahu ABK, waktu masuk pun tidak disyaratkan untuk punya shadow teacher. Akhirnya ya kadang-kadang guru asistennya harus ngedampingin anak ini seorang, sementara satu guru harus ngadepin yang 20 anak lain gitu ya, 19 anak lain ya, it's not fair ya menurut saya. Tetapi ya akhirnya mereka mengambil jalan itu. Untungnya anak-anak yang lain tidak bermasalah gitu. Jadi kata gurunya sih nggak apa-apa gitu. Tapi kan kita nggak semua sekolah seperti itu, nggak semua sekolah punya courtesy seperti itu. Jadi akhirnya beberapa anak ya sama seperti kejadian saya waktu Rehan masih yang nursery yang saya nggak ngerti gitu ya. Akhirnya Rehan ya udah anak ini mungkin cuma di pojokan aja gitu, dia tidak mengambil manfaat sama sekali dari bersekolah, sementara kita udah bayar biaya sekolah, kita udah bayar kita udah pikir anak ini bisa interaksi dan sebagainya, ternyata dia cuma duduk di pojokan, di depannya buku ABC dan sebagainya yang puzzle yang kelihatan akademik tapi sebetulnya kan nggak ada yang dia pelajari dari sekolah. Lah belajar ABC mah buku mah di rumah aja juga bisa, terus kenapa kita harus bayar gitu kan? Ya nggak ada gitu. Jadi ya kayak gini. Kemudian persiapkan program dan juga prasarana yang diperlukan untuk menghadapi sekolah. Apakah anaknya siap mandiri di kelas? Apakah anak memerlukan bantuan guru pendamping? Apakah full time atau part time gitu ya? Nah ini juga saya ingat salah satu pertanyaan, kapan anak siap untuk tidak mendapatkan guru pendamping? Ya, tidak menggunakan guru pendamping kalau anak sudah bisa mengikuti pelajaran tanpa diingati berkali-kali. Kalau dia udah seperti hampir paling tidak menyamai teman-teman sebayanya, yang dimana dia kalau misalnya dikasih tugas dia udah bisa nunggu, nggak usah gurunya sampai ayo fokus, kerjain gitu ya. Kalau dia udah bisa begitu sama seperti teman-temannya dikasih tugas, dia bisa nunggu, dia bisa ngikuti perintah, dia bisa ngomong apa yang diinginkan, baru bisa lepas shadow teacher. Karena kalau tidak, dia masih butuh shadow teacher. Tapi bentuknya entah part time, entah full time gitu. Maksudnya mungkin anak ini kalau di pelajaran-pelajaran kayak yang istilahnya lebih menyenangkan, kayak musik, kayak PI, olahraga, kayak art and craft, dia mah udah bisa sendiri. Tapi untuk hal-hal yang bersifat untuk fokus, kayak belajar membaca, belajar matematika, itu kan perlu fokus yang lumayan kenceng gitu ya. Atau kebetulan anaknya nggak suka gitu pelajaran itu gitu ya, itu kan perlu orang untuk mengingatkan. Nah itu mungkin juga part time, bisa lah, itu tergantung kondisi sang anak. Kemudian tergantung dari kemampuan anak, biasanya anak akan memiliki IEP tersendiri yang disusun oleh guru dan dievaluasi setiap 3-6 bulan untuk target-target yang ingin dicapai. Biasanya jadi IEP ini bisa akademik, bisa bahasa, bisa sosial, jadi sebetulnya keseluruhan dari sang anak, nggak cuma tentang akademik gitu. Jadi kalau biasanya di awal idealnya gitu kita dikumpulin, kita kadang-kadang terapis juga harus datang, kepala sekolah guru special need ya, maksudnya guru yang bagian special need, terus kemudian guru kelas atau mungkin shadow teacher ya, pokoknya berapa dengan anak itu kita rapat gitu, anak ini segini, IEP-nya tujuannya segini, gimana, semua setuju, ada masukan dan sebagainya, kita tanda tangan, oke. Dan ini target-targetnya biasanya tidak hanya target akademik, tapi target sosial. Target akademik akan sangat tergantung anak. Kalau anaknya memang mampu mengikuti akademik di kelas, silakan gitu ya, sesuai dengan teman-temannya. Tapi kalau memang anak ini tidak mampu, ya akhirnya dibuat sesuatu yang istilahnya levelnya di bawah gitu. Walaupun misalnya sama-sama belajar misalnya binatang-binatang peternakan, kalau teman-teman yang lain tuh harus udah bisa sampai sapi menghasilkan apa gitu ya, apa yang kita makan dari, apa yang kita ambil dari sapi, apa yang kita ambil dari misalnya bebek dan sebagainya gitu ya, ayam, ada telur dan sebagainya. Nah kalau anak-anak ini ya mungkin kalau yang tergantung levelnya lah ya, bisa jadi cuma untuk melabel, yang penting ada di binatang peternakan dia tahu apa aja ya, gitu-gitulah ya. Itu semua tercakup dalam IP-nya. Terus kemudian membaca, kalau teman-temannya mungkin harus baca, bisa menceritakan kembali dari paragraf sekian kata ya, berapa paragraf ya, dia mungkin standarnya lebih rendah, mengerjakan hal yang sama tetapi requirement-nya lebih rendah. Dan yang saya tahu memang kayak di Jakarta ya, saya nggak tahu yang di daerah atau di mana, yang saya tahu dapat informasi dari member gitu, kayak di Jakarta itu sebetulnya kelulusan dari ABK itu berbeda gitu, maksudnya ijazahnya agak berbeda kalau memang mereka masuk sekolah inklusi, karena target-target yang diharapkan dari mereka juga berbeda. Jadi mereka tetap punya ijazah, bukan ijazah istilahnya gitu, tanda kelulusan atau apa gitu, pokoknya ada hal yang berbeda gitu, nggak sama dengan yang teman-temannya yang biasa, tapi itu tetap setara dengan teman-temannya gitu. Oke, yang berikutnya adalah
Orang tua harus sebagai dirijen yang mengatur informasi tentang sang anak dari beberapa profesional. Jadi seperti kita tahu, jadi menghadapi ABK tidak cuma satu orang, tidak cuma satu misalnya aba udah selesai aba doang, tidak gitu ya. Saya pribadi kayak Rehan itu dia punya terapi OT, dia punya terapi bicaranya, dia punya aba, dia punya guru gitu ya, dia punya guru pendamping gitu. Jadi ya kita kadang-kadang kalau kita udah ngomong negara yang sangat canggih kayak di Amerika gitu ya, mereka udah dalam satu sistem yang bagus gitu ya, semuanya dalam satu tempat, atau paling nggak mereka saling berkomunikasi karena udah ada sistemnya. Tapi kalau kayak di Indonesia, termasuk di Paris, ya aduh, saya sekolah di sini, GPK-nya untung dari sekolah, untung. Kalau enggak lebih pusing lagi kepala saya. Terus kemudian TW sama OT-nya di sana, kebetulan untungnya TW OT-nya juga satu maksudnya satu tempat center, satu center. Abah saya sendiri gitu ya. Jadi ya kita nih sebagai orang tua mau nggak mau ya mau komunikasikan. Ini kejadiannya apa, ini kejadiannya apa, ini kejadiannya apa gitu. Jadi ya kayak dirijen aja nih ngatur. Oh Bu, si Rehan tuh di sekolah nih, ya apa namanya? Misalnya di sekolah ada kesulitan apa, saya informasikan itu terutama mungkin yang berhubungan dengan masalah sensori gitu ya. Saya bilang nih si Rehan nih kenapa ya jadi begini ya sekarangnya gitu. Nanti kan OT-nya kasih informasi gitu. Kadang-kadang sih mereka memang bilang udah suruh kirim email aja, tapi kan kadang-kadang kenyataan susah ya kayak gitu. Kadang-kadang itu kan di luar tugas jam mereka kerja gitu. Jadi akhirnya kadang-kadang agak repot. Jadi ya, akhirnya kita nih yang berfungsi menyampaikan dari sini ke sana, sini ke sana. Di sini programnya speech therapist apa gitu. Kadang-kadang saya juga videoin. Saya videoin speech therapistnya tuh gimana ngadepin Rehan. Ya udah terus kemudian saya kirim ke gurunya. Ini gini loh ngadepinnya gitu. Karena kan di antara belajar akademik, si Rehan juga ada belajar bahasa dan sebagainya yang maksudnya ya kayak pengennya tuh kayak ya speech therapist kan cuma seminggu sekali ya. Terus ya setiap hari GPK-nya juga paling nggak adalah membuat yang seperti itu gitu, dia gimana cara berinteraksi sama Rehan, gimana. Jadi kayak gitulah. Jadi kita sebagai yang masih tahu ini nih si Rehan kayak gini dan sebagainya gitu loh. Terus kemudian masuk ke sekolah reguler bukan berarti akhir perjalanan, tapi ini adalah mulai kehidupan sebenarnya. Tadi saya udah jelasin ya. Jadi emang ini jangan baper, banyak sekali tantangan, banyak sekali sesuatu yang harus kita tangani, kita lakukan. Kemudian kenalkan anak dengan lingkungan sekolah sebelum sekolah dimulai. Jadi anak yang tidak nyaman jika tidak kurang paham apa yang terjadi padanya. Jadi gunakan social story, kemudian kita modelkan juga. Kira-kira di sekolah tuh ngapain, rutinitas di sekolah tuh ngapain gitu, WC kalau pengen pipis di mana, kalau pengen playground bermain di mana, kalau perlu ya udah main-main sebentar di playgroundnya supaya paling nggak dia nyaman, tentu enak. Hal yang sama perlu dilakukan kalau libur panjang, habis kenaikan kelas, dia kan masuk lagi, tapi kan gurunya beda ya, temennya kadang-kadang beda, gurunya beda, ya paling nggak membuat dia nyaman lagi ya. Mulai lagi kita kenalin lagi, ini loh guru kamu bukan yang itu, kamu udah gede naik gitu kan, naik kelas dan sebagainya. Terus kemudian berikutnya hal yang sama juga perlu jangan lupa melatih anak mengikuti rutinitas mandirian, tadi kayaknya saya udah jelasin. Kemudian nah satu lagi ini yang kadang-kadang ya apa ya namanya, saya termasuk beruntung di luar negeri gitu ya, maksudnya tinggal di Dubai, tinggal di di Perancis gitu ya, yang orang sudah sangat lumayan tinggi empatinya terhadap ABK gitu. Jadi yang nggak tahu dia ngomong ini di belakang saya emang nggak tahu gitu ya, tapi paling tidak mereka sama saya semua baik gitu, semuanya nice. Tapi saya dari awal selalu come clean gitu, maksudnya saya pengen pertama kali masuk dari pindah dari sekolah yang sekolah khusus itu masuk ke sekolah umum, saya juga agak worry, agak takut juga gitu, karena gimana pun saya menyadari bahwa ya namanya ABK pasti memberi, walaupun dia punya shadow teacher sendiri, pasti memberikan tambahan kerjaan buat guru yang kadang-kadang orang tua lain mungkin merasa diterganggu anak, proses belajar mengajar anaknya terganggu gitu, maksudnya ada ABK tuh ngerepotin gitu ya. Jadi malah jadi bahan omongan yang kita juga akhirnya merasa nggak nyaman gitu, maksudnya kita merasa gitu sedih, terus merasa gimana gitu kan ya. Padahal kan kita sebagai orang tua pengennya ya sama lah kayak kita punya anak yang tipikal, anak yang normal. Kita kan suka ada ya sesama orang tua, ada pengen
ya arisan bareng lah, ngopi-ngopi bareng, atau cuma sekedar di grup WhatsApp yang sharing-sharing informasi dan sebagainya. Kan kita pengen semuanya baik. Jadi kalau saya lebih baik, kalau saya tadi awalnya saya juga deg-degan banget. Sekarang gini, kalau Rehan punya problem behavior hari itu, ini namanya anak ABK kan up and down ya. Hari ini bagus, besok enggak. Udah sebulan bagus, tiba-tiba besoknya kacau gitu kan, ada problem behavior sedikit gitu ya, tiba-tiba dia nggak mau ngerjain tugas dan sebagainya gitu. Kalau saya dulu ngomong di sekolah ABK ya, diceritain gurunya atau saya lihat sendiri gimana kelakuan dia di kelas gitu, dari luar kan saya bisa lihat, dan kita sama-sama suka nonton bareng sama orang tua yang lain, kita bisa ketawa, bisa aduh anak kita sama anak kita kayak gitu ya gitu. Bisa ketawa sendiri gitu, maksudnya ketawa dalam kepedihan. Tapi bisa lah kayak gitu. Nah, begitu masuk di sekolah umum, lah kita mau ketawa sama siapa, yang ada kita nyeri di hati gitu, pedih gitu, kayak udah di hatiku dikasih jeruk nipis, aduh sakit gitu ya. Karena yang pertama mereka nggak ngerti, orang tua yang lain kan nggak ngerti, belum tentu mereka paham tentang autisme, belum tentu mereka misalnya si Rehan tiba-tiba yang melakukan hal-hal yang aneh gitu ya, terus temennya pasti ngegosipin. Ini nama anak kecil ya, mereka tidak bermaksud ngebully, mereka nggak bermaksud mendiskreditkan anak kecil, orang lain, temennya. Tapi anak kecil umur 4-5 tahun itu kan masih sangat sincere ya, masih yang masih yang kadang-kadang masih polos gitu ya, masih polos. Jadi jangan baper. Nah, gimana caranya kita masuk ke lingkungan yang kayak gitu? Karena kan jadi waktu pertama kali mereka kebetulan sama-sama dari kelas dari TKA masuk ke Rehan gitu kan. Rehan masuk TK. Itu kan karena British School itu kan dari umur udah lebih di bawahnya gitu kan, 3 tahun. Nah, kemudian naik ke kelasnya. Rehan diturunin sebetulnya kelasnya. Tidak sesuai dengan umurnya dia diturunin karena emang belum siap waktu itu. Terus kemudian kebanyakan tuh kelas temennya bareng, jadi orang tuanya udah pada kenal gitu, terus barulah masuk Rehan gitu kan. Lah heboh lah ya, ini kebetulan kayaknya special need pertama gitu di kelas itu, emang dia cuma satu sih, waktu di kelas itu memang cuma satu special need ya Rehan doang gitu ya, kelakuan anak ABK ya. Begitu masuk adalah aneh-aneh lah ya. Jadi saya pengen come clean bahwa saya nggak, ya udahlah, daripada mereka tahu daripada mereka ngegosipin, daripada mereka tahu dari anak-anaknya, terus mereka bertanya-tanya ini siapa, terus kenapa kelakuan gini, kenapa gurunya membiarkan gitu ya. Bukan membiarkan, maksudnya memberikan perlakuan spesial buat Rehan gitu kan. Nanti ya biasalah namanya orang tua, nanti ada yang jealous, ada yang segala macem gitu ya, kok anak saya nggak diperhatiin sementara Rehan nggak. Nah gitu kan, ini kan jadi gosip yang nggak penting gitu ya, akhirnya kita jadi ikutan panas gitu. Jadi kalau saya lebih baik come clean saya dari awal, saya jujur. Jadi begitu pertama kali masuk ke grup, saya lihat nih kan, pertama kali kan biasanya ada pertemuan orang tua rame-rame, ataupun saya lihat ketemu, saya udah kenalan. Waktu itu saya kebetulan udah kenal 1-2 orang yang kelihatannya orang tua cukup aktif, jadi kayak pentolan di kelas gitu kan. Oke, saya tahu ini pentolannya, udah kenal gitu. Kebetulan kita ketemu waktu itu apa ya, kayaknya acara pertemuan. Jadi biasa kalau di luar negeri itu sehari sebelum sekolah ada pertemuan orang tua untuk persiapan sekolah besok gitu. Jadi tahu, ya udah saya ikut, terus saya lihat ini kayaknya pentolan ini. Jadi saya ajak ngobrol dan sebagainya. Terus akhirnya ya waktu itu nggak sempat ngobrol panjang, tapi akhirnya saya lanjutkan lewat WhatsApp karena kan gurunya langsung ngasih ini ada grup orang tua baru, tolong dimasukin ke WhatsApp gitu kan, grup WhatsApp. Akhirnya masuk. Terus kemudian ya udah saya come clean, saya bilang bahwa ya ini anak saya autis. Kemudian ya kalau kalau ada, saya ngomong ke grup besar ya, ke grup kelas itu, kalau memang kalau ada anak-anak kamu yang ngomongin, anak-anak ibu yang bilang ada anak baru yang kelakuannya agak aneh, nah itulah anak saya gitu ya. Dan kemudian saya juga langsung japri salah satu ya pentolannya, terus saya kasih tahu dan sebagainya, gini-gini kondisinya. Kita ini sebetulnya kalau menurut saya ya, kalau kita pendekatan humanis, kalau kita pendekatannya orang per orang kalau kenal dengan kita dengan baik-baik, mereka akan memiliki empati yang jauh lebih bagus gitu. Dan kalau udah kita one-on-one ngomong berdua gitu, gak mungkin tiba-tiba anak ibu jelek banget, anak ibu tuh bikin kelas jadi susah gitu, kayaknya gurunya nggak mungkin, karena kita pendekatannya baik-baik, kenalan, terus ya kita agak-agak hiperbola dikit lah ya. Ini saya juga bingung, anak saya begini, kita ingin narik hatinya gitu, bahwa
ya kita punya kondisi seperti ini fakta, anak saya begini, kita minta tolong, istilahnya kita minta tolong bahwa ya tolonglah kita bekerja sama gitu. Walaupun saya nggak ngomong kita tolong bekerja sama, paling nggak menarik empati dia bahwa ya tolong apa maksudnya kita saya butuh bantuan, dukungan, support dari orang tua yang lain. Dan kalau kita udah ngambil pentolannya udah kita pegang, anak buah yang lain nurut. Itu udah pasti. Jadi saya ajak kenalan pentolan, oh si ini ada 2 orang yang saya lihat kayaknya orangnya aktif, yang kelihatan sangat berperan gitu ya. Yang lainnya biasa kan ibu-ibu gitu ya, ada yang kelihatan wah vokal gitu. Terus yang lain emang ngikut-ngikut aja gitu. Saya lihat oh isi ini vokal, saya japriin, saya ajak ngobrol, saya cerita lah Rehan, saya cerita segala macam gitu, ingin supaya kita punya koneksi. Kalau kita udah punya koneksi secara maksudnya secara apa ya, feeling gitu ya, kita udah tahu, dan akhirnya mereka timbul empati. Kalau kita udah koneksi, kita ceritain Rehan, perjuangan saya supaya Rehan sampai situ gitu kan, mereka kan punya hati juga kan. Akhirnya mereka oh ya udah apa namanya, oh iya saya semua, akhirnya kan mereka ngomongnya semua anak punya masalah, dia cerita lagi kan anak dia, walaupun anak dia bukan special need lah ya, tapi maksudnya adalah gitu sisi yang anak ini bermasalah di sini, dan itu kan udah timbul kayaknya nggak mungkin dia akan nyerang saya gitu. Jadi saya gitu, dan kalau ada pentolan udah dipegang, otomatis yang ke bawah-bawah itu aman. Kalau mereka ngomong, udah pasti yang pentolan nggak ngamuk. Gitu. Termasuk kita pendekatan ke gurunya. Yang poin berikutnya, terlibatlah dengan aktif tanpa harus mencampuri urusan sekolah. Jadi kita harus pahami bahwa sekolah punya otoritas gitu ya. Mereka punya aturan yang anak kita harus hormati dan kita juga harus hormati. Jadi kita berusaha membantu. Jadi gini, suka nggak suka, walaupun kita merasa saya udah bayar mahal sekolah bu, saya udah kasih shadow teacher yang sesuai dengan permintaan sekolah, tapi kok sekolah kayaknya masih banyak nuntut, nggak ngerti dan sebagainya. Yang kita harus pahami adalah gimana pun, jangan baper ya, gimana pun anak kita tuh nyusahin kelas, gimana pun kondisi apapun, dengan shadow teacher, dengan gimana pun anak kita tuh nyusahin. Gak usah baper, kasih tahu bener, karena saya udah ngeliat ya memang nyusahin gitu loh. Sekarang bayangin anak untuk apa gitu mereka menerima anak yang ABK gitu, dari mendingan sementara murid lain yang normal-normal tuh masih ngantri gitu misalnya. Kenapa? Karena mereka punya empati lebih kan. Dan itulah yang kita harus hargai gitu. Kita pahami bahwa anak kita tuh mereka mengeluarkan effort yang lebih untuk menghadapi anak kita. Jadi kita punya empati balik lah gitu. Jangan terlalu nyalain gurunya. Jadi kita berusaha membantu gurunya. Kalau memang gurunya bilang kesulitannya gini, oke lah, kita berpikir, kita cari. Mungkin kalau kita bertanya jawabannya, kita tanya, kita googling lah di internet, atau kita tanyalah sama terapisnya gitu. Ini anak saya di sekolah kayak gini, gimana kira-kiranya gitu. Jadi kita memberikan solusi, bukan malah bikin kepala pening, bukan bikin malah gurunya pening gitu loh ya. Jadi gitu, jadi harus ada kerjasama yang baik, komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan orang tua gitu. Jangan kita kebanyakan nyalain pihak sekolah. Jadi pahami kesulitan yang guru alami, karena kan guru, apalagi sekarang ya dengan program beberapa daerah di Indonesia kan sudah mewajibkan menerima ABK gitu ya, guru sekolah negeri. Sementara kesiapan mereka sendiri belum. Kesiapan mereka mentraining gurunya, menghadapi ABK seperti apa kan mereka belum punya gitu. Jadi yang ada akhirnya guru kebingungan sendiri gitu, dimana dia harus menghadapin puluhan murid ya, apalagi di negeri kan luar biasa banyak, ketambahan lagi 1 ABK yang masih tantrum, masih banyak problem behavior dan sebagainya kan, gimana kepalanya nggak tambah pening. Jadi tugas kita adalah membantu mereka makanya kita harus kasih tahu informasi sejelas-jelasnya, anak kita tuh seperti ini gitu. Terus udah gitu gimana bu, apa yang saya bantu bu gitu loh. Jadi ada komunikasi yang baik, karena mau nggak cukup gitu. Maksudnya bukan berarti orang tua terus lepas tangan, saya udah bayar mahal gitu ya, terus udah selesai, urusan selesai. Enggak begitu kan. Kita pengen anak kita maju ya, nggak cuma sekedar sekolah ini kan. Ya kita harus berempati yang baik lah gitu sama guru dan pihak sekolah. Oke. Kira-kira itu. Terus kemudian kita coba jawab pertanyaan yang luar biasa banyak nih pertanyaannya ya. Bagaimana mempersiapkan anak yang akan naik kelas ke kelas baru dengan teman, guru, dan PBM yang baru bu? Ada pertanyaan dari Bu Eva. Jadi sama yang tadi saya udah jelasin ya. Jadi benar-benar kita kenalin lagi anaknya, seperti ulang lagi, kita ke sekolah lagi, dek.
Abang, kalau Bu Eva saya tahu abang, ya bang, ini loh bang, ini guru kamu yang baru, nanti kamu kelasnya nggak di sini, kamu kelasnya di sini, nanti mungkin bisa jadi toiletnya beda, bisa jadi teman-temannya beda. Kalau punya ada tetangga yang kebetulan jadi temen gitu ya, teman sekelas, bisa boleh dikenalin dulu, terus kemudian ya gitulah, persiapan-persiapan itu yang membuat anak nyaman, yang akhirnya pada hari pertama tentu dibantu dengan social story ya, kalau bisa social story, apa yang dia harus diingatkan kembali, apa yang harus dilakukan di kelas yang baru. Terus kemudian ya begitu anak udah paham, anak udah siap, akhirnya ya lebih mulus lah masuk sekolah. Oke, haruskah anak ASD masuk ke SLB? Sekali lagi seperti saya bilang tadi, sangat tergantung daripada level sang anak. Kemudian levelnya, apakah anak di level 1 VB-MAP 1, 2, 3. Terus tadi ada yang tanya, saya baca ada yang tanya bagaimana tahu level VB-MAP-nya. Ya harus di assessment VB-MAP. Bisa sih dilakukan dengan dengan bantuan profesional, tapi sebetulnya bapak ibu bisa pelajari sendiri, di website saya ada gitu, coba silahkan dicoba. Kemudian masuk SLB sangat tergantung dari level sang anak, dia ada di level mana, kemudian usia sang anak, seperti saya tadi juga udah jelasin. Terus kemudian apakah ada pilihan sekolah inklusi gitu ya, sekolah inklusi yang menerima ABK, tapi saya tahu kan Indonesia tuh luas, nggak semua nggak semua daerah punya sekolah inklusi. Ya mau nggak mau ya seperti tadi, datangi, coba keliling di sekolah-sekolah sekitar, kita tanya baik-baik, kita masuk dengan empati yang baik gitu ya. Barangkali ada kepala sekolah atau guru yang walaupun mereka belum punya program resmi, tapi mereka paling tidak berniat atau membantu, atau memang memiliki empati yang baik terhadap ABK gitu. Jadi ya kita pelan-pelan sama-sama belajar antara orang tua dan gurunya. Oke. Terus kemudian kalau memang nggak ada pilihan, seperti Ibu Nurma itu, pertanyaan Ibu Nurma, semua nggak ada yang terima. Nah, kemudian kita lihat lagi gitu, anaknya juga usianya berapa. Kalau memang belum bisa ya kita kejar. Kalau anak yang usia masih di bawah 5 tahun misalnya, ya kita kejar di terapi intensif dulu sampai anak siap gitu. Kalau memang nggak ada pilihan lain, ya sekarang saya kembalikan juga kepada orang tuanya gitu. Nah, SLB-nya juga SLB seperti apa gitu. Kita harus juga, kalau SLB-nya khusus autis, tentu alangkah bahagianya gitu kan, karena dia paham menghadapi autisme. Tapi kalau SLB-nya yang campur, nah itu dia harus dilihat lagi gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebaiknya anak SD sekolah umum atau inklusi? Anak tersebut tidak impulsif, tidak pernah tantrum, hanya komunikasi dua arah yang lebih baik. Kalau sekolah umum, balik lagi, sekolah umumnya memahami tahu nggak bagaimana menghadapi anak autisme. Kalau inklusi, ya itu makanya saya nggak bisa bilang harus inklusi atau saya harus bilang sekolahnya, tergantung kondisi sang anak. Apalagi anaknya sini dibilang komunikasinya belum baik dua arah. Walaupun nggak pernah tantrum, ibu tahu nggak kenapa sih anak itu nggak pernah tantrum di rumah? Karena dia bisa dapetin semua apa yang diinginkan. Kenapa tuh? Makanya kalau dalam verbal behavior ya, kenapa men itu penting? Karena men itu bisa menurunkan problem behavior. Karena dengan begitu anak bisa anak bisa meminta apa yang diinginkan, akhirnya tidak timbul problem behavior. Tapi anak-anak yang di rumah menurut ibu tidak memiliki problem behavior, karena dia bisa dapetin apa yang diinginkan, semua bebas dia bisa dapet. Ngapain dia melakukan problem behavior kalau semua yang diinginkan dia dapat? Begitu dia masuk sekolah, cerita lain. Ya, cerita lain. Dia tidak bisa dapetin apa yang semua diinginkan. Sekolah ada aturan. Di rumah bisa jadi tidak ada aturan. Dia mau main iPad seharian silakan, dia nggak mau mandi silakan, dia makan juga masih disuapin, dia toilet training juga belum, atau udah tapi ya masih belum lulus banget gitu. Di sekolah ada aturannya, main cuma ke playground cuma boleh jam sekian sampai jam sekian, terus masuk sekolah, terus kemudian makan juga ada waktunya, nggak bisa anak lapar terus langsung makan, nggak bisa kan, harus nunggu jam istirahat. Terus kemudian dia harus nunggu temennya baris dan sebagainya. Apakah anak memiliki kemampuan ini dan apakah dia bisa ngomongnya? Kalau anak yang bisa ngomong, misalnya anak yang sudah bisa dua arah gitu ya, anak yang tipikal kalau kita ngomong, paling nggak dia bisa protes, bisa kasih tahu ke gurunya, Bu, gini-gini saya capek Bu, saya lapar gitu. Tapi kan gurunya kan nanya, kenapa lapar? Tadi saya nggak sempat sarapan, saya bangun kesiangan. Terus akhirnya ibunya, ya anak TK ya, gurunya kan,
ya udah deh, boleh deh kamu makan sebentar nih, bawa aja ke belakang, tapi di belakang ya gitu misalnya, maksudnya makannya di belakang gitu, karena dia udah saya lapar banget bu, ya ada. Nah bagaimana anak ibu yang lapar, mungkin lupa hari itu buru-buru makannya sedikit, dia lapar, komunikasi belum bisa minta bilang ngomong saya lapar, yang ada ngapain, jadi jeritan dia, nangis, tantrum. Begitu tantrum, nah ini sebetulnya sesuatu yang kayak telur dulu apa ayam dulu. Begitu tantrum, guru otomatis langsung pengen diemin. Sementara kalau dari segi fungsi behavior, kalau kita ngomong ilmu ABA ya, ilmu behavior, menghadapi tantrum adalah kita harus tahu fungsinya. Kalau anak dapat fungsinya dari tantrum, besoknya dia tantrum lagi. Jadi kalau begitu dia lapar, dia nangis, jerit-jeritan, terus gurunya datang, kenapa dia? Guru yang nggak ngerti ya, maksudnya guru yang ABK, apalagi guru yang di kelas sekian puluh anak, pengennya begitu anak nangis didiemin. Jadi begitu anaknya datang, dia langsung datang, kenapa kamu lapar ya, kamu haus ya, terus dia nggak bisa jawab dong, maksudnya dia masih susah komunikasi kan, terus dia diem aja kan, tambah nangis tambah jeritan, terus gurunya langsung ngambil, oh kamu lapar ya, kamu makan ya, kamu mau lapar ya, terus dikasih makan, mungkin pertama dikasih mainan, nggak mau kasih, oh mungkin dia lapar kali, kata, kasih makanan, dia diem. Tapi yang dipelajari anak adalah apa? Besok kalau saya lapar, saya jejerit aja, nanti bu guru datang dengan apa yang semua yang saya inginkan. Bu guru langsung datang, kasih mainan, kasih makan. Ya udah besok-besok dia begitu lagi. Jadi banyak hal-hal yang di sekolah gitu ya. Banyak hal-hal yang di sekolah yang kalau anak tidak siap, akhirnya timbul masalah behavior seperti ini gitu loh. Jadi bukan berarti di rumah tidak memiliki problem behavior, terus di sekolah jadi nggak punya. Belum tentu bu, karena di sekolah itu ada aturan. Ada hal-hal yang harus dia pahami dan dia harus ikuti. Terus kalaupun dia nggak paham, dia bosan, akhirnya timbul problem behavior. Kalau di rumah, dia nggak ngerti ngapa-ngapain, maksudnya dia bosan, dia main, bosan, dia steaming, bolak-balik. Lah di sekolah kan nggak mungkin boleh steaming ya. Kan ganggu temennya yang lain gitu kan. Akhirnya apa? Sama gurunya bukan dikeluarin, maksudnya aduh ini didiemin nggak bisa, anak steaming, ganggu kelas, terus kemudian steamingnya kebetulan mondar-mandir atau suara wah gitu kan, ganggu dong temennya yang lain, akhirnya sama gurunya dikeluarin, bukan dikeluarin, maksudnya sama gurunya udah sama shadow teachernya, udah deh keluar sebentar deh, mungkin dia apa gitu kan ya, ini soalnya kan temennya mau belajar, dia keluar. Yang dia pahami anak adalah apa? Enak ya kalau misalnya saya steaming, saya nggak usah belajar, saya keluar aja. Ya udah besok saya steaming lagi, saya dikeluarin. Itu yang dipelajari anak. Dan istilahnya kalau anak belum paham bahasa, terus gurunya ngoceh-ngoceh, maksud bukan ngoceh, gurunya mengajar kan, ngajar, dia nggak ngerti yang diajarin, terus anak bingung, saya tuh mau ngapain, dia ngomong sih sekarang gini deh, saya aja nggak ngerti bahasa Prancis, sepatah kata pun yang saya tahu cuma bonjour dan au revoir gitu kan. Begitu orang ngomong bahasa Prancis saya ngomong aja, kalau dia udah ngomong lama sih juga bingung dia ngomong apa, mendingan saya keluar. Sama aja dengan anak ini kan, anak ini dia ngomong panjang-panjang kalimatnya, gurunya dia nggak ngerti, yang orang guru ngomong apa lagi ya. Terus belum lagi masalah sensori dan sebagainya, ya udah timbullah problem behavior kayak gitu. Kalau anak umur, pertanyaan dari Bu Nunu, kalau anak umurnya 2,5 tahun, udah nggak usah disekolahin bu, terapi aja. Udah, terapi yang bener, intensif, konsisten. Kalau ibu cocok dengan Aba Fibi, silakan terapin, silakan pelajari sendiri, silakan. Oke. Seperti itu ya Bu Lia. Kalau memang anaknya, sih saya nggak tahu anak Bu Lia tuh seumur apa, selevel apa. Kalau ibu bilang anaknya udah bisa komunikasi tapi belum, udah bisa ngomong tapi belum komunikasi, prediksi saya mungkin di level 2-an. Makanya kalau memang ibu pengen anaknya disekolahkan, mungkin bertahap dulu Bu. Misalnya 2-3 seminggu nggak full gitu, seminggu 2-3 kali mungkinnya bisa kayak gitu ya. Kalau anaknya udah 6 tahun, kan anak Bu Lia Wilda ini kan udah 6 tahun gitu ya, udah 6 tahun pengen sekolah, pengen supaya dia ada komunikasi. Dan kalau saya lihat, saya nggak tahu sih, makanya harus dilihat ya Bu di assessment. Bu Lia udah pastinya tuh harus di assessment kira-kira ada di level apa. Tapi kalau dia sudah bisa komunikasi, maksudnya sudah bisa ngomong paling nggak tapi belum terlalu komunikasi, ya mungkin bisa jadi level 2. Ya kita harus berikan support yang pendukung kalau dia masuk ke sekolah umum ataupun sekolah inklusi, tergantung dari kondisi sekolahnya gitu. Jadi saya nggak bisa bilang inklusi atau umum, ya tergantung gitu kesiapan mereka menerima anak ibu. Jadi harus dikomunikasikan dengan kepala sekolah atau gurunya. Oke. Jadi dipetakan Bu di VB Map supaya lebih jelasnya.
Oke. Jadi kalau antara ini ada pertanyaan dari maksudnya ada informasi juga dari Bu Hernawati, kalau di SLB atau khusus ASD atau sebagainya, ya seperti kembali lagi Bu, kalau anak ibu sudah memiliki kemampuan imitasi gitu ya, memang ada baiknya sebisa mungkin kita push anak ke sekolah yang memang sebenar-benarnya gitu, kayak sekolah umum dan sebagainya gitu, dengan kita berikan support pendukung. Tapi kan kembali lagi kepada kondisi sang anak gitu, apakah dia sudah bisa memiliki kemampuan itu dan sebagainya gitu. Jadi benar-benar tidak bisa disamaratakan. Jadi benar-benar kasus per kasus, silahkan dipetakan di VB-Map. Kalau udah dipetakan di VB-Map, mungkin saya bisa lebih membantu membacakan kira-kira cocoknya seperti apa. Nah, saya anaknya saya sekarang mau 9 tahun, kelas 2 SD, sekolah inklusi, cuma harus aktif. Nah, masih jam bebas, makan di kelas, tapi berapa anak masuk ke jalan-jalan. Ya itu Bu, makanya sebetulnya gurunya inklusi, Ibu melihatnya sebagai jalan-jalan, tapi sebetulnya harusnya sih gurunya memahami bahwa dia membutuhkan sensori untuk jalan, tapi bukan berarti jalan-jalan, tapi jalan Bu. Maksudnya kalau jalan-jalan tuh kesannya bebas gitu kan. Ini kan maksudnya benar-benar suatu sensori yang bergerak yang dia butuhkan gitu. Seharusnya sih seperti itu gitu. Ya. Ini anaknya Bu Kaisara Putri itu juga bisa di VB Map, coba dilatih intraverbalnya untuk supaya percakapan dua arah, sama dengan anak Bu Lia Waldi juga. Ibu petakan aja langsung di VB Map, terus kemudian kita lihat mana yang kosong, terus kemudian kita latih percakapan dua arah dari sang anak ini gitu. Bagaimana kalau tidak punya kesempatan sekolah umum? Jadi gini, kalau seperti bagaimana mencari sekolah untuk anak ADHD dengan hasil tes ekstrovert. Jadi semua itu sekolah itu ya sangat tergantung dari sekolahnya. Jadi saya nggak bisa memberikan patokan bahwa harus sekolah ini gitu. Sangat tergantung dari kondisi anak, sangat tergantung dari kesiapan sekolah menerima sang anak, seperti yang udah saya uraikan panjang lebar tadi. Terus kemudian kalau tidak punya kesempatan di sekolah umum, pilihan yang ada adalah ya homeschooling gitu. Tapi kalau saya pribadi untuk anak-anak yang masih kecil ya, anak-anak yang istilahnya sekolah SD gitu, level SD gitu ya, level TK SD gitu, ada baiknya kita mencoba mempush anak masuk ke sekolah umum gitu, karena kalau dia udah memiliki basic dasar kemampuan, kita push, semoga dia memiliki kemampuan imitasi untuk mencontoh teman-temannya yang istilahnya tipikal kan gitu kan. Nah tentu perkembangan dia lebih baik gitu, cuma ada kalanya kan ya dunia tidak seindah itu. Terus kemudian anak kita juga kebetulan kurang bisa menangkap pelajaran-pelajaran, ya tentu kita harus menghadapi kenyataan bahwa memang anaknya lebih baik berada di misalnya sekolah khusus autis atau sekolah SLB gitu. Tapi ya tentu SLB-nya yang bagaimana, ya kita harus lihat juga kesiapan SLB-nya menerima anak autisme. Oke ya, kalau pertanyaan kalau masalah ADHD itu kan lebih banyak kepada masalah sensorinya ya, masalah pengaturan dia sensori, pengaturan dia hiperaktif dan sebagainya, ya tetap itu harus dikomunikasikan juga kepada sekolahnya. Ibu juga lihat kayaknya ada artikel saya tentang ADHD dan autisme, coba Ibu pelajari lagi gimana cara memberikan informasi kepada sekolahnya apa yang harus dilakukan sekolah untuk menghadapi anak Ibu yang ADHD ini. Kemudian kalau anakku ada masuk sekolah SD umum, Bu Elfrida Samosir, gimana supaya anak nggak bingung dan semangat? Ya itu ya Bu ya, jadi harus dikasih tahu dari awal, dikenalkan dari awal. Terus yang tadi saya udah jelaskan panjang lebar ya apa yang harus Ibu lakukan gitu, tips-tipsnya. Jadi benar-benar gimana caranya Ibu buat nyaman dari awal anak masuk sekolah. Jadi ya itu benar-benar dikenalkan kepada gurunya, kepada lingkungannya, dan disiapkan. Indikator anak ADHD bisa lepas shadow, seperti saya udah bilang tadi ya. Jadi benar-benar anak itu udah kayak anak tipikal, yang gurunya nggak usah memberikan effort lebih, anak udah bisa ngikutin temennya, udah punya imitasi, udah bisa fokus kepada pelajarannya. Dan biasanya pelepasan shadow pun juga bertahap Bu, jadi nggak langsung tahun ini shadow full, tahun depan tiba-tiba enggak gitu. Jadi tahun ini mungkin full, tahun depan kita punya target cuma 2 jam sehari, atau akhirnya pada jam pelajaran-pelajaran yang buat anak ini sulit gitu ya. Kan nggak semua pelajaran sulit gitu ya, kayak bangsa PI ya udahlah ngikut-ngikut aja, dia ikut musik, mungkin kebetulan anaknya ya dancing, ikut-ngikut aja gitu ya, musik dan sebagainya gitu. Mungkin pada pelajaran yang benar-benar butuh fokus aja yang perlu dan sebagainya. Anak saya masuk SD bilingual pakai metode Montessori. Ini sebetulnya sih terus terang ya, kalau anak yang memiliki masalah
apa namanya, bahasa, delay bahasa. Bukannya tidak boleh diajarkan bahasa kedua, tapi kalau saya pribadi akan menunggu sampai anak itu benar-benar bisa jejak bahasa pertamanya yaitu bahasa Indonesia, baru dia bisa ke bahasa Inggrisnya gitu, ke bahasa Inggris yang bilingual gitu. Kalau nggak anak akan bingung. Terus terang saya aja si Rehan sekarang bingungnya luar biasa, tapi saya juga bingung juga ngadepinnya karena belum nggak nemu jalan keluarnya karena saya tinggal di Perancis. Dia pribadi kan saya nggak ngajarin bahasa Indonesia, tapi kadang-kadang saya ngomong bahasa Indonesia tapi dia nggak pernah reply, tidak pernah membahas bahasa Indonesia, dia ngomongnya bahasa Inggris. Tetapi kemudian problemnya adalah begitu masuk sekolah Perancis, teman-temannya kan banyak orang Perancis. Walaupun sekolahnya sekolah internasional sebetulnya bilingual gitu, tapi saya udah bilang sama gurunya karena dia bukan bahasa, karena dia delays, jadi tolonglah bahasa Perancisnya nggak usah diajarin. Dan memang kebetulan ada pilihan bahasa Perancisnya sebagai kurikulum gitu ya, dipakai sebagai kurikulum pengajaran, atau bahasanya Perancisnya for fun. Akhirnya saya bilang udah Rehan mah for fun aja lah, orang bahasa Inggrisnya aja belum bisa gitu kan. Akhirnya ya udah bahasa Perancis for fun, dan dia kayak nangkep gitu ya, kayak nangkep. Tapi katanya sekarang saya juga luar biasa lagi puyeng juga. Anak ini kan kebetulan Rehan ini kan hiperleksia ya, kayaknya bisa mendikut tulisan-tulisan sehingga dia tahu gimana cara membaca. Cara membaca bahasa Inggris pun saya nggak pernah ajarin, tiba-tiba dia lancar ya, dia punya hiperleksia ini. Nah sekarang otaknya bekerja terhadap bahasa Perancis. Apesnya saya, bahasa Inggris dan bahasa Perancis mirip. Maksudnya tulisannya mirip tapi pronunciation-nya kan berbeda, ya kan? Yang ada akhirnya dia sekarang baca, tadinya udah bagus-bagus bahasa Inggrisnya, baca tuh luar biasa, artikulasi, pronunciation juga bagus, artikulasi ada beberapa masih masalah tapi lumayan jelas. Sekarang yang ada dia bahasa Perancis ya, bahasa Perancis itu huruf vokal di luar itu suka dibaca. Yang ada di sekarang baca, aduh kepala saya pening bener. Jadi tadinya biasa bagus-bagus semua, ini tiba-tiba semua yang ubus-ubus ada apa di belakang dibaca. Jadi saya pertama bingung dari mana. Oh, saya tahu dari bahasa Prancis nih. Udah dari bahasa Prancis, akhirnya dia di-ban dari pelajaran bahasa Prancis. Biasanya dia boleh for fun, sekarang udah nggak boleh. Dia di pojokan. Masih begitu. Jadi otaknya dia tuh denger. Ini makanya nih antiknya anak-anak ini. Jadi sebetulnya otaknya dia mendengar dengan ucapan-ucapan seperti itu, terus dia kayak mendikut otaknya. Oh, mungkin ya. Dia ngomongnya, oh dulu tuh saya bacanya begini, ternyata salah. Ini teman-teman saya bacanya begini, karena bahasa Inggris sama bahasa Prancis mirip kan. Ada beberapa kan, banyak banget yang mirip kan, cuma bacanya beda. Aduh, hancur deh, bahasa dia hancur banget sekarang. Tapi sekarang udah mulai membaik sedikit. Kita pokoknya nekenin, kamu ngomongnya harus bahasa Inggris gitu, harus begini pronunciation-nya. Tapi itu kerjaan lagi, Bu. Jadi maksud saya gini, hati-hati kalau ada pengenalan bahasa kedua, sementara bahasa pertamanya belum terlalu jejak, yang ada akhirnya bahasanya anak menjadi kacau. Kalau memang udah lumayan lancar bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, silakan mau dikenakan bahasa kedua. Jadi tidak ada halangan, tidak ada larangan untuk untuk anak autis untuk belajar bahasa kedua. Tidak ada. Tetapi kita harus lihat kondisi, apakah anak ini kayaknya udah lancar dalam bahasa pertamanya, bahasa Indonesia, kemudian diajarkan ke bahasa kedua. Gitu ya Bu Maya. Ya, jadi seperti apa gitu anak Ibu. Kalau bagaimana kalau anak ASD dengan homeschooling juga untuk level tertentu saya juga cukup menyetujui homeschooling, karena seperti tadi ada pertanyaan juga yang kalau udah lulus SD terus SMP-nya kemana. Makanya saya juga terus terang nggak tahu kayak untuk level Rehan sekarang menurut saya dia masih sangat banyak bermanfaat dia untuk sekolah di sekolah biasa gitu. Banyak lah dari segi bahasa, dari segi imitasi, listener, dan pelajaran, akademis segala macam. Tapi pada satu titik mungkin saya juga nggak tahu perkembangan bahasa dia akan sampai mana. Waktu dia SMP kan pelajaran makin rumit ya di SMP. Apakah dari segi bahasa dia bisa ngejar, saya kan nggak tahu gitu kan. Ya mungkin pada satu titik bisa jadi harus homeschooling gitu. Tapi ya itu kalau saya menurutnya ya kalau memang udah tidak bisa. Dan zaman sekarang nih ya anak tipikal aja banyak homeschooling. Jadi bukan berarti homeschooling adalah sesuatu yang buruk. Homeschooling bisa jadi merupakan batu loncatan anak untuk menjadi lebih baik. Karena anak-anak tipikal aja sekarang banyak homeschooling. Saya sempat ngikutin situ homeschooling di Indonesia. Banyak anak tipikal aja sekarang udah homeschooling. Karena banyaknya kasus-kasus yang ya di sekolah yang sebagai macam-macam gitu. Dan anaknya juga bisa kuliah, anaknya bisa lulus SMA, bisa kuliah juga. Dan bisa dapat di tempat kuliah yang bagus juga. Jadi nggak usah terlalu jadi, kalau homeschooling anak saya jadi kayaknya gimana kesannya gitu ya di masyarakat. Enggak juga sih, zaman sekarang mah udah beda. Iya, semua anak berhak sekolah. Apabila Anda sudah cukup siap, bisa masuk sekolah reguler inklusi SLB terdekat dengan rumah.
Ya itu mah idealnya ya Bu ya, insya Allah deh kalau maksudnya ya semoga gitu bener-bener mereka mau terima gitu idealnya Bu, kenyataannya enggak ya, bener kenyataannya tidak Bu. Oke, belum verbal tidak mudah cenderung anteng. Oke, kalau ya seperti saya bilang kalau masih umur 5 tahun mungkin lebih baik ibu benar-benar intensif Bu. Coba ibu pelajari lagi terapi ABA Vibi, ibu laksanakan intensif di sekolah. Insya Allah kalau tahun depan anak ibu udah siap bisa lebih ke sekolah gitu. Ya sama Bu, anak ADHD 11 tahun. ADHD kan berbeda dengan autisme ya. ADHD agak sedikit beda dan mereka biasanya ada keinginan untuk bersosialisasi dan sebagainya, cuma ada keterbatasan akademik. Ya akademik mau nggak mau ibu bagaimana sekolah menghadapi ini gitu. Jadi kalau perlu dikasih pelajaran tambahan ataupun kalau misalnya apa namanya ya harus dikasih pelajaran tambahan, dan bagaimana kesiapan sekolah menghadapi anak-anak ini karena anak ADHD kan dia ya kurang fokus dan sebagainya. Ya ibu perlu mungkin memberikan shadow teacher atau sebagainya gitu, jadi itu harus dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Oke, anak Bunia, anaknya udah baru umur 4 tahun TK, anaknya nggak bisa duduk diam, komunikasi udah mulai paham tapi komunikasi dua arah belum. Iya Bu, nah ibu aja sudah estimasi gurunya akan kewalahan, apalagi kenyataannya. Kalau menurut saya sih lumayan berat Bu. Saran saya sih benar-benar ibu konsentrasi fokus pada terapi ABA, terapinya seperti apa gitu. Kalau ABA ibu ingin belajar tentang terapi ABA Vibi supaya anak bisa lancar lagi mau komunikasi dua arah, coba ibu pelajari gitu di website saya. Kalau perlu ibu apa namanya ya komunikasikan dengan saya gitu, apa maksudnya inbox saya kalau ada pertanyaan. Oke, ya, seperti saya bilang tadi, jarang tantrum, tidak agresif, bukan berarti begitu di sekolah dia menjadi begitu, karena hal-hal yang berbeda yang ada di sekolah dan di rumah. Ya, jadi anak Bu Suryani juga gitu, usia 7 tahun di sekolah preschool inklusif. Sekarang ini masih masuk level playgroup, hanya sebagai saran kami untuk sosialisasi. Pihak sekolah minta untuk melanjutkan level playgroup besar. Kami sedih sekali pada usia kalender ya usia mental yang berbeda di bawah kami, sehingga tidak bisa kami bisa mendapatkan simulasi yang tepat. Jadi seperti tadi Bu ya, seperti saya udah bilang bahwa apakah ibu yakin gitu stimulasi yang diberikan di sekolah itu adalah tepat, karena ya seperti tadi itu apakah anaknya sudah memiliki kemampuan yang lain-lain itu, karena untuk dia berhasil di sekolah umum itu ya ada kemampuan minimal yang dia harus punya. Ya mohon maaf, ini harus ibu lihat lagi, ibu pikirkan kembali, coba ibu petakan lagi kemampuan anak ibu di metode ABA Vibi dan kita lihat lagi gitu ya. Kira-kira benar nggak sih anak ibu itu untuk bisa sekolah di jenjang berikutnya. Karena kalau anaknya nggak siap, ibu merasa dia siap tapi anaknya nggak siap, nggak akan juga dia mendapat interaksi yang ibu inginkan kalau dia belum siap. Oke. Sama ya pertanyaannya untuk yang ini Bu Herli, Bu Lucy, kayaknya saya juga udah jawab. Oke, Bu Septina, apakah perlu beri di panggilan guru shadow untuk anak yang sulit konsentrasi? Iya Bu, perlu shadow. Perlu tidak, kalau sekolah nggak nyediain, ibu komunikasikan kepada sekolah, apakah anaknya perlu shadow, apakah diizinkan orang untuk menjadi shadow, dan apakah anak di les privatkan, ya itu harus dikomunikasikan. Udah pasti dia butuh bantuan Bu, sekolah aja nggak cukup untuk dia mengejar kemampuan akademik dari teman-temannya. Anak kelas 2 SD gurunya bisa ngikutin walaupun dengan 2 kali membacakan soalnya. Oke, kalau dia bisa ngikutin alhamdulillah, silakan Bu. Aduh, sekolah bingung lah, udah tadi udah ya Bu Maya. Anak 4 tahun verbal sudah terapi, diet emosi masih labil tapi tidak pernah menyerang. Mau saya masukkan ke spot bisa untuk daerah saya tidak ada tidak ada pilihan terbaik, jadi pada saya harus bagaimana Bu, saya masih ada bayi. Aduh. Anak umur 4 tahun tapi verbalnya masih sedikit, sudah terapi, emosi masih labil, rasanya sih berat ya Bu sekolah ya Bu ya. Coba apalagi masih 4 tahun, coba Ibu kejar lagi dengan terapi intensif dengan ABA Vibi-nya. Untuk mau nanya shadow teacher apakah bisa orang tuanya, bisa-bisa aja. Ada beberapa kasus juga member saya yang orang tua menjadi shadow teacher, tetapi banyak hal-hal yang harus disiapkan sebelum orang tua menjadi shadow teacher sendiri, karena gimana pun orang tua bisa jadi baper, orang tua bisa juga jadi malah menghambat anaknya. Jadi sangat tergantung kepada kesiapan orang tua untuk menjadi shadow teacher. Ini saya juga ada janji sama Bu Puput ya Bu ya, untuk membuat
membuat cerita, membuat apa namanya, membuat artikel tentang shadow teacher. Apa namanya, ya ya nanti deh insya Allah ya. Saya ada waktu untuk nulis artikelnya. Jadi kesiapannya seperti apa? Oke, aduh pertanyaan masih banyak ya. Saya kebanyakan ngoceh sih ya. Sama Bu Bunda Kak, ya kalau anaknya belum 4 tahun ya jangan, belum ya Bu ya. Mulai verbal, aduh baru mulai verbal, apakah mungkin disekolahkan yang menggunakan 3 bahasa? Aduh jangan Bu, satu aja berat Bu, apalagi 3 gitu, jangan ya Bu ya. eh dengan si non verbal tapi sudah paham perintah sederhana. Ya kembali lagi Bu Itik, gimana kesiapan sekolahnya, coba ditanyakan lagi apakah memang siap. Kalau memang rasanya kalau masih umur berapa nih? Ini umurnya nggak disebut ya, umur berapa ya? Itu kalau umurnya masih di bawah 5 tahun, saya lebih prefer kalau memang anaknya non verbal dan belum terlalu banyak kemampuan imitasi, mengikuti perintah dan sebagainya, lebih baik ya sekolah, apa maksudnya terapi intensif di rumah. Oke. Oke, Bu Emi, kayaknya saya udah dijawab pertanyaannya. Bu Lia Mahmud juga, kayaknya saya juga udah jawab pertanyaannya dari penjelasan saya sebelumnya. Kemudian Bu Nurilanti, tim yang gue pendamping, saya mendamping. Oke, menjadi guru pendamping di kelas, yaitu sangat tergantung dari ininya. Supaya saya, insya Allah nanti saya bikin tentang bagaimana orang tua menjadi guru pendamping di kelas, tips-tipsnya gitu ya. Nanti ya berikutnya ya, hari ini nggak cukup waktu. Oke, jadi anak Bu Eka 3 tahun, yaitu kembali lagi diagnosanya apa Bu? Katanya sudah dia bisa untuk bisa sosialisasi, apa kemampuan yang tadi saya jelaskan dia punya, seperti sekolah tidak sekedar bersekolah, sekolah tidak sekedar cuma belajar akademik, banyak hal lain yang harusnya dia juga pelajari gitu. Jadi tergantung, makanya ini sangat-sangat tergantung, semua pertanyaan-pertanyaan ini akan sangat tergantung dari kondisi sang anak. Ya, ini pernah saya dari Bu Atika bahwa akhirnya anaknya lebih banyak di sekolah khusus autisme. Jadi ya benar ya Bu Atika. Jadi pandangan juga pada orang tua bahwa udahlah kita nggak usah baper, nggak usahlah kita terlalu berpaku harus sekolah pada sekolah itu adalah sekolah umum adalah yang terbaik. Kalau memang kondisi anak adalah terbaiknya di sekolah khusus autisme, ya saya rasa ya sudahlah, kita sebagai orang tua berpikir ke depan, jauh pada anak, jangan jauhkan posisi kita sebagai orang yang merasa bahagia anak berada di sekolah umum, tapi kenyataannya anak tidak belajar di sekolah umum. Kembalikan posisi kita kepada bahwa yang terbaik buat anak untuk masa depannya gitu ya. Oke. Oke, pertanyaan Bu Andi Norlian, saya sudah mulai sedikit mengarahkan sudah berhitung. Ini sebetulnya pertanyaannya kalau didengerin yang saya tadi uraikan sih sebenarnya udah bisa dijawab semua ya. Oke, terus pertanyaan di sini adalah saya sudah berapa kali bahasa beberapa kali sekolah. Nah, di tanam itu ada yang menerima, ada yang berjalan, tapi hanya sebentar paling lama sebulan. Saya mencoba sekolah yang sekarang, saya nggak sekolah, saya ada jantung karena ini sudah baik memasakkan dia dan menurut saya oke oke oke, tidak mengarahkan anak saya. Oke 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 oke. Iya betul Bu. STK yang menerima ABK memang lumayan mahal karena ya mungkin biayanya juga, maksudnya pemahaman ini kan juga butuh biaya gitu. Available kalau sekolah itu bukan sih apakah sudah bisa belajar di kata boleh sekolah bisa setiap hari seminggu. Oke. Jadi kembali lagi semua, apakah ini banyak pertanyaan yang sebetulnya jawabannya hampir sama. Jadi kita lihat dulu, balik kepada tadi, yang tujuan kita adalah jangka panjang anak yang terbaik buat anak, bukan jangka pendek yang merasa terbaik buat orang tua gitu. Maksudnya anaknya udah di sekolah umum, rasanya kita udah bahagia. Karena sekolah di sekolah umum adalah sesuatu yang luar biasa cukup menantang gitu ya buat ABK dan juga buat orang tuanya. Terus kemudian
Kalau anaknya masih kecil, masih 3, 4, di bawah 5 tahun, dan anaknya juga masih verbalnya masih minim, kemampuan perintahnya masih minim, interaksi minim, walaupun dia udah tahu ABC, 1, 2, 3, dan warna dan sebagainya, akan lebih baik, itu artinya anaknya masih di level 1 gitu ya, level 1 VB-MAP adalah akan lebih baik anaknya berada di belajar yang intensif dan intensif terapi di rumah. Jadi di rumah tuh bukan berarti di rumah doang, tapi di rumah adalah harus terapi intensif dan konsisten bersama Aba Phoebe. Saya pribadi kan sudah mengajarkan teknik Aba Phoebe ini di website ya, maksudnya di FB group, di website dan sebagainya sudah saya post. Rasanya nggak ada alasan untuk orang tua yang saya nggak punya biaya, saya nggak punya tempat center terapi, saya nggak tahu anak saya, nggak ada alasan lagi. Ini ilmu semua ada, silahkan dipelajari sendiri oleh bapak ibu, diniatkan kembali untuk masa depan anak, silahkan dipraktekannya sendiri atau membayar orang untuk mempraktekannya. Jadi kalau dibilang saya nggak punya uang, nggak bisa, ibu terapi aja sendiri, nggak butuh uang. Yang ibu butuhkan adalah tekad, belajar, beginilah menghadapi anak ini, dan beginilah caranya saya menghadapi anak ini. Cara ngajarinnya tuh kayak gini tuh semua saya udah ada jelasin di website gitu ya. Jadi sekarang ini cuma perkara ibunya bapaknya niat apa enggak, menerima enggak bahwa anak ini ABK, kemudian niatnya ngajarinnya. Kalau niat ya udah ada sarananya, informasinya, silakan dipelajari sendiri. Terus kemudian yaitu pelajari sendiri. Kalau memang merasa cocok, pelajari dulu teknik Aba Phoebe. Kalau merasa cocok, silakan dipraktekkan. Pertama dengan assessmentnya VB-MAP, jadi kita tahu level anak ini ada di baseline-nya, ada di mana kemampuan anak ini. Kemudian barulah kita bikin programnya, terus kemudian ya kita laksanakan gitu ya. Maksudnya kita buat programnya, harus kita laksanakan pelan-pelan, dan itu bisa dilakukan oleh siapa aja, bisa dilakukan oleh orang tua, bisa dilakukan oleh terapis yang diarahkan oleh orang tua. Itu bisa di mana aja. Karena sebetulnya program Aba Phoebe terutama dengan bantuan VB-MAP sudah menjadi sangat sederhana dan bisa dilaksanakan oleh semua orang. Sekali lagi saya harus pamit. Semoga bermanfaat hari ini informasi yang saya berikan. Kalau ada masih pertanyaan silahkan ditanyakan lagi. Terus kemudian jangan lupa dalam beberapa bulan ini, bulan Juli dan Agustus, saya ada seminar di beberapa kota. Barangkali Bapak Ibu tertarik untuk bertemu dengan saya dan mempelajari tentang teknik ini. Di sana juga akan diberikan teknik pengenalan dari teknik Aba Phoebe ini, termasuk dengan videonya, termasuk dengan ada role play-nya gitu ya. Jadi semoga bisa diambil manfaatnya. Terus kemudian kalau ingin prakteknya, kebetulan seminarnya bukan berada di kota Anda, mungkin nanti insya Allah bulan September akan ada training online lagi. Training online sekarang ini udah selesai, akhirnya ada kelas lanjutan yang sebentar lagi juga selesai. Habis itu kan saya akan sibuk juga di Jakarta dan sibuk liburan segala macam. Jadi training online insya Allah akan September yang akan dimulai kembali. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini sebetulnya saya udah agak telat jemput anak saya, tapi ya bagaimana ya, banyak yang harus disampaikan. Tapi terima kasih atas perhatiannya, dan selamat berbuka puasa dan selamat libur juga. Kan sebentar lagi akan lebaran. Yeay. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.